Waalaikumsalam Selamat pagi Bapak Ibu sekalian serta para pemateri, narasumber. Terima kasih atas kesempatan dan partisipasi yang sudah menghadiri kegiatan ini. Semoga di hari kedua ini, yaitu divisi Tibet 9 di hari kedua ini, acaranya berjalan lancar. Semoga Bapak Ibu tetap mengikuti kegiatan ini sampai di ujung acara ini. Baik, hari ini di sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Raka Fauzan Hatami yang akan menyampaikan mengenai teknik menjadi presenter, host, dan moderator. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu karena masih banyak ya khususnya juga mungkin di antara kita juga perbedaan presenter, moderator, host, sehingga di sini akan dijelaskan masing-masing dari ketiga peran tersebut apa. Jadi Bapak Ibu di sini akan memahami untuk mengerjakan nanti tugas di akhir karena akan diperankan oleh Bapak Ibu di antara ketiga peran tersebut. Namun untuk guru mungkin nanti berbeda ya dengan siswa. Jadi nanti di ujung acara ini akan disampaikan tugasnya apa saja untuk para guru atau selaku peserta kali ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung serahkan saja kepada Pak Raka. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sena atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua, para peserta visi Tibet 9. Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatan di tengah situasi pandemi yang masih belum usai. Jadi semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini perkenalkan, saya Raka Fauzan Hatami. Saya ini merupakan alumni dari VCT Batch 8 sebelumnya bersama Pak Sena, Pak Tato juga selaku host. Jadi kita merupakan satu tim yang diminta oleh Pak Gatot untuk mengurusi perihal VCT Batch 9. Juga menjadi pemateri dan nanti juga akan memberitahu mengenai tugas-tugas apa aja yang akan diberikan kepada Bapak Ibu semua. Selaku nanti yang nantinya akan disampaikan atau akan diperhatikan secara langsung kepada siswa-siswi dari Bapak Ibu berasal. Gitu. Oh, suaranya kecil ya? Tes, suaranya udah cukup ya? Tadi saya pakai headset soalnya. Ya. Jadi terdengar jelas kalau di sini. Jelas ya, Pak? Iya. Oke. Kita mulai ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu, karena saya juga masih banyak belajar mengenai bagaimana sih menjadi presenter dan host serta moderator dalam suatu acara. Karena bisa dibilang saya juga berbagi pengalaman aja, karena saya juga baru memulai banyak berperan sebagai host, moderator, presenter itu di awal tahun ini, di tahun 2021 ini, di mana itu pun juga digambling langsung sama Pak Gatot, juga bersama Pak Sena juga gitu. Jadi kita di sini sama-sama belajar, dan mungkin juga Bapak Ibu semua ada yang sudah pengalamannya lebih banyak ya dibanding saya. Nanti kita bisa sharing aja gitu. Jadi kita akan mulai, saya akan share ya materinya. Pak Tato atau Pak Sena, sudah jelas ya materinya? Apakah ada? Ada Pak. Oke, siap. Jelas. Ya, jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu, kita hari ini atau pembahasan di sesi 1 hari ini kita membahas mengenai bagaimana sih menjadi presenter, host, dan moderator. Nih, sebenarnya menjadi presenter, host, dan moderator dalam suatu acara, khususnya dalam acara virtual ini ya, acara virtual conference itu gampang-gampang susah sebenarnya kalau menurut saya. Gampangnya ya kita tidak perlu berhadapan dengan audiens yang banyak, karena kadang kalau kita berhadapan dengan audiens yang banyak, seringkali kita sering deg-degan ya, sering gugup gitu. Kalaupun juga bukan berarti ketika virtual kita nggak gugup juga, saya juga ini sebenarnya gugup gitu untuk memberikan pemateri ini gitu. Tapi gampangnya ya itu kita bisa, kalau saya sih kita bisa menghandle atau kita bisa tidak terlalu gugup lah gitu, tidak langsung berhadapan dengan orang banyak. Tapi ya susahnya yaitu tadi, kita harus paham mengenai media apa yang akan kita gunakan sebagai perantara menggunakan meeting conference itu sendiri. Ada Webex, ada Zoom,
yang kemarin seperti sudah dipaparkan oleh Pak Fahrial ya kalau tidak salah. Nah, jadi kita harus mempelajari betul-betul media apa yang kita gunakan karena masing-masing media Google Meet, Zoom sama Webex itu berbeda gitu. Berbeda walaupun prinsipnya ya sama. Nah, tadi ya sudah dijelaskan di awal bahwa pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk terus berada di rumah. Tapi kehidupan tetap harus terus berjalan walaupun pandemi COVID-19 sedang sangat ini sekali ya, maksudnya sedang sangat parah sekali gitu di dunia ini gitu. Semua negara terdampak oleh pandemi COVID-19. Tapi kehidupan kan harus berjalan. Begitupun juga kebutuhan akan bertatap muka secara langsung itu sekarang berubah menjadi video conference. Sekarang kita banyak mengenal Zoom, mengenal Webex. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan Zoom ya, karena memang Zoom banyak sekali digunakan oleh banyak instansi dan juga sekolah-sekolah juga banyak menggunakan Zoom gitu. Namun juga ada media-media lain seperti Webex yang seperti kita gunakan saat ini. Jadi perbedaannya secara singkat aja ya saya jelaskan bahwa kalau Webex ini ya tadi para peserta itu tidak bisa melihat para peserta yang lain gitu. Satu peserta tidak bisa melihat peserta yang lain karena kita mengatur bahwa agar bandwidth-nya aman dan lain-lain sebagainya. Jadi hanya yang dijadikan panelis aja di Webex yang bisa melihat partisipannya berapa. Namun ya Bapak Ibu jangan khawatir bahwa partisipannya bukan cuma Bapak Ibu aja tapi banyak. Tadi saya lihat ada kurang lebih hampir 110 sekian gitu. Sedangkan Zoom kan Bapak Ibu mungkin sudah lebih familiar ya. Jadi Zoom itu memang banyak sekali digunakan karena sepertinya easy to use dibandingkan Webex gitu. Video conference ini banyak dimanfaatkan ya untuk berbagai kegiatan. Sekarang banyak sekali semua pakai video conference. Semua kegiatan dilakukan melalui video conference. Bahkan ketika lebaran tahun lalu aja banyak silaturahmi yang menggunakan video conference juga karena terbatas atau karena kita nggak boleh langsung bertatap muka ya gitu. Jadi video conference ini bukan hal yang aneh sekali gitu untuk digunakan saat ini gitu. Karena ya sifatnya itu fleksibel. Di mana aja bisa dan kapan aja asal terhubung dengan internet dan tentunya ada kuota gitu. Nah, kalau dalam video conference yang bersifat meeting itu ada beberapa peran ya yang harus dipahami. Biasanya ada presenter, ada host dan moderator yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Tuh. Nah, ada host, moderator dan presenter ya. Ini menjadi satu kesatuan dalam suatu acara di conference meeting gitu dan mana mereka harus bersinergi satu sama lain gitu untuk mensukseskan acara meeting tersebut. Nah, host itu apa sih? Host itu dalam bahasa Inggris berarti tuan rumah. Biasanya pada acara yang mendatangkan bintang tamu, itu pemandu acaranya disebut host. Kita bisa lihatlah di acara-acara di TV ya. Kan sering kali ya disebutnya tuh host, pembawa acara itu sebutnya host yang mendatangkan bintang tamu dan lain sebagainya. Tapi host di video conference meeting ini adalah yang mengurusi segala hal berkaitan dengan meeting tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Pak Tato ya dari kemarin sampai hari ini gitu. Nah, beliau yang bertugas untuk membukakan room, beliau yang bertugas untuk memeriksa berapa partisipan, beliau yang bertugas juga untuk memberikan absensi kepada para peserta yang hadir gitu. Itu tugas host dan host juga yang biasanya mengontrol room. Di Webex nanti Pak Tato yang akan yang bisa membukakan apabila Bapak Ibu nanti ada yang mau ditanyakan ke saya gitu. Nanti Pak Tato yang membukakan mic-nya. Nah, itu peran dari host. Lalu juga host juga kadang kan Bapak Ibu sering kali ada yang tidak bisa ikut kegiatan ini misalkan minta rekamannya. Nah, ini tugas host. Host di sini yang memegang kendali atas terselenggaranya acara dengan baik dan benar gitu. Host di sini yang akan merecord. Nah, media recordnya apa? Nah, nanti akan dijelaskan di sesi 2 ya, nanti jam 1 oleh Ibu Nova. Gitu. Jadi host bertanggung jawab atau memiliki kendali untuk terselenggaranya acara agar berjalan dengan baik dan benar. Itu salah satu tugasnya adalah record gitu, karena record itu hal yang sangat penting dalam virtual conference meeting ya. Jadi kita walaupun misalkan kita kurang bisa menyimak, kurang paham, nah kita bisa mengulang lagi hasil record tersebut, kita bisa melihat lagi. Biasanya recordnya itu nanti diupload di YouTube gitu, dan ya nanti penjelasannya di sesi 2 oleh Bu Nova. Nah, tadi ya tugas host. Nah, tugas host ini banyak sekali. Jadi memang dalam satu conference atau meeting conference itu memang tugas host adalah yang menurut saya yang paling banyak ya gitu. Nah, tadi yang membuat room.
menginfokan meeting number dan password gitu. Lalu yang kedua, membuka acara konferensi video dan menyampaikan tata tertib kepada peserta konferensi video. Lalu yang ketiga, memperkenalkan presenter dan moderator, lalu menyerahkan kegiatan pada moderator, serta memastikan pemateri telah diatur menjadi presenter. Tadi kalau di Webex ini, saya bisa share screen ini karena trackball-nya, di Webex itu ada trackball ya, nanti trackball-nya itu tinggal dipindah aja sama host ke yang akan menjadi presenter. Gitu. Sedangkan kalau di Zoom, itu tinggal di make co-host aja ya, kalau tidak salah. Dan ini nanti jadi si co-hostnya itu bisa share screen. Ya memang pada dasarnya walaupun tujuannya sama Zoom dan Webex, tapi memang mekanisme penggunaannya berbeda. Gitu. Kalau di Webex ini kita harus host itu harus memberikan trackball, ada tanda bulat, tanda Webex gitu, logo Webex itu, trackballnya itu dipindahkan ke presenter, di mana presenter nanti akan bisa share screen, lalu juga akan bisa berbicara juga ya. Selebihnya juga harus dijadikan panelis dulu. Nah perbedaannya kalau Zoom itu harus di make co-host ya kalau tidak salah. Nah, sedangkan kalau di Webex itu kita harus dijadikan panelis untuk bisa berbicara secara langsung, lalu juga bisa memaparkan materi. Itu. Nah, tadi ini yang keempat adalah memastikan mikrofon peserta dalam kondisi off ketika acara berlangsung dengan selalu mematikan atau mute mikrofon peserta dan menghidupkan ketika peserta ingin bertanya. Nah, ini mungkin juga Bapak Ibu sudah familiar ya dengan ini Webex ini karena kemarin sudah sudah hadir di hari pertama kemarin. Jadi ketika Bapak Ibu ingin bertanya sesuatu, ingin bertanya mengenai materi yang dipaparkan, nanti tinggal raise hand ya, biasanya di Webex ini ada media raise hand. Lalu nanti juga oleh host, nanti mute-nya itu akan akan dibuka gitu. Nanti mikrofonnya akan dibuka oleh host. Maksudnya kenapa Webex seperti itu? Itu karena agar jaringannya tuh aman gitu. Jadi juga agar kita juga sebagai presenter fokus untuk memaparkan materi yang dipaparkan seperti itu. Lalu host juga tadi tugas selanjutnya adalah membantu moderator selama acara berlangsung demi kelancaran acara. Lalu yang terakhir adalah merekam kegiatan video conference. Nah ini yang penting ya, ketika nanti Bapak Ibu menjadi host dimanapun acaranya, maupun nanti di VCT batch 9, lalu juga nanti kan Bapak Ibu akan menginfokan kembali tugas host kepada para peserta ya atau siswa-siswi dari sekolahnya. Nah, merekam kegiatan video conference ini sangatlah penting untuk rekap data pertama, lalu yang kedua juga sebagai ada bukti gitu bahwa kita telah melakukan meeting, lalu juga kita bisa mengulang materi tersebut gitu apabila kita kurang paham dengan materi yang dipaparkan. Gitu. Nah, ini perekaman ini juga bisa dilakukan di media Webex-nya sendiri atau di Zoom-nya sendiri atau menggunakan aplikasi bawaan atau aplikasi lain yang ada untuk merekam kegiatan video conference. Jadi usahakan sih host juga harus backup ya. Jadi merekam itu bukan cuma dari satu media aja, tapi juga dari media yang lain. Karena seringkali, dan kita tidak pernah tahu ya, kadang seringkali medianya error, lalu juga seringkali juga hanya muncul audionya aja tanpa muncul tampilan videonya gitu. Nah itu yang harus dipahami bahwa host itu harus selalu ada backup gitu. Kita kadang juga sering kali kan kita kan tidak bisa membebankan kepada presenter dan moderator untuk merecord juga gitu karena tidak semua presenter atau tidak semua pembicara atau tidak semua orang itu paham gitu mengenai record karena record ini balik lagi gampang-gampang susah. Nah, yang pasti kalau saya biasanya ketika saya menjadi host itu saya merekam kegiatan video conference itu satu di aplikasinya atau di Zoom atau di Webex, satu lagi melalui aplikasi bawaan. Nah nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bu Nova ya nanti di sesi 2. Nah, sekarang kita beralih ke moderator. Di sini moderator, Bapak Ibu juga pasti pernah atau pernah mendengar ya, atau pernah mengalami peran sebagai moderator ketika misalnya ada acara di sekolahnya atau acara di luar misalkan. Bisa melihat bahwa moderator itu apa sih? Moderator itu adalah seseorang yang bertindak sebagai penengah atau pemimpin sidang dalam rapat atau diskusi yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusian masalah. Nah, pada umumnya, seorang moderator itu merupakan orang yang bertugas untuk mengarahkan atau memandu jalannya diskusi tahap demi tahap, serta menjaga agar diskusi berjalan kondusif sesuai tema yang telah disepakati sehingga tidak keluar dari pokok pembahasan masalah. Nah, seringkali saya menemukan bahwa banyak sekali saya pernah datang ke suatu acara di mana
penanya itu konteksnya itu bertanya itu tidak sesuai dengan tema yang dipaparkan gitu. Nah, hal ini tidak menjadi masalah kalau presenternya juga bisa menjawab, tapi kalau presenternya tidak bisa menjawab, nah disinilah moderator yang harus mengingatkan bahwa materi atau tema yang dipaparkan itu haruslah sesuai dengan pertanyaannya itu haruslah sesuai dengan materi yang dipaparkan oleh presenter. Di sini tugas moderator. Moderator itu yang memegang kuncian kasarnya, memegang kuncian agar si topik atau tema yang dipaparkan atau yang didiskusikan dalam suatu acara itu sesuai dengan judulnya gitu. Jadi hal ini menjadi tugas moderator yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semua gitu. Nah, moderator itu ini di sini tugas-tugas moderator ya, di sini lumayan banyak tugas moderator. Dalam pembukaan, moderator biasanya biasanya itu moderator itu memperkenalkan presenter dan tema presentasi. Memperkenalkan presenter, misalkan presenter ini berasal dari mana, sekarang kerja di mana, kegiatannya apa, dan tema presentasi. Balik lagi, topik yang akan dibicarakan dalam suatu meeting. Lalu yang kedua, membacakan kurikulum vitae dari presenter, misalkan tanggal lahirnya, lalu tanggal lahir, asal sekolah, dia pernah menuntut ilmu di mana, kerja dia sekarang di mana, atau pernah kerja di mana, pernah menjabat sebagai apa. Nah, di sini tugas moderator untuk membacakan kurikulum vitae dari si presenter tersebut. Lalu yang ketiga, mempersilahkan presenter untuk menyajikan presentasi. Nah, di sini dalam pembukaan moderator biasanya meminta kepada presenter untuk menyajikan presentasi. Ya, itu ya udah pasti ya. Nah, ketika pemaparan materi oleh presenter, tugas moderator adalah yang pertama, memandu dan mengatur jalannya acara. Ini jelas ya, bahwa agar acara sesuai dengan tema atau topik yang akan dibahas. Lalu, yang kedua adalah mengingatkan presenter mengenai alokasi waktu untuk paparan materi. Nah, kadang seringkali presenter ketika keasikan ngomong ya, keasikan berbicara, keasikan memberikan materi itu seringkali waktunya panjang banget, apalagi diselangi oleh misalkan ada tanya jawab misalkan langsung atau menunjuk langsung kepada para peserta gitu ya untuk bertanya atau ya macam-macam banyak sekali. Saya sering kali menemukan bahwa presenter tuh keasikan ngomong gitu. Karena ya mau kadang juga kitanya juga sebagai peserta ya gitu, saya kadang enjoy gitu melihat presenternya ini ngomong banyak sekali, apalagi menceritakan pengalamannya ya. Tapi ya bagi moderator itu harus menjadi tugas ya gitu untuk mengingatkan alokasi waktu, karena kan kita tidak tahu nanti pembicara selanjutnya misalkan waktunya jadi kepotong dan lain-lain sebagainya. Nah, inilah tugas dari moderator untuk mengingatkan bahwa presenter itu memiliki waktu misalkan 15 menit. Ya harus dimaksimalkan gitu. Dan moderator misalkan udah sisa waktu 5 menit lagi, ya moderator harus mengingatkan gitu bahwa mohon maaf alokasi waktunya yang diberikan hanya 15 menit, sisanya 5 menit lagi untuk dipersingkat pemaparannya dan lain sebagainya. Ya moderator harus berani gitu untuk mempersingkat waktu tersebut gitu. Karena ya balik lagi ketika molor waktunya, molor pembicaraan yang ngalor ngidul misalkan atau udah panjang banget, waktunya jadi molor dan ngaruh ke runtutan acara kan. Nah, hal itu kan yang sangat dihindari ya oleh kita gitu. Jadi pastikan bahwa moderator itu harus mampu dan mau dan berani mengingatkan bahwa alokasi waktunya misalkan telah habis. Lalu yang ketiga adalah menciptakan suasana nyaman dan kondusif. Sorry, Pak Tato, ini katanya suaranya nggak jelas. Suara saya jelas tidak? Pak Tato atau Pak Sena? Kalau di saya suaranya jelas, Pak Raka. Ya, jelas ya. Mungkin mungkin ada ini pengaturan audio koneksinya mungkin pesertanya. Oh iya. Ya, takutnya ini tidak tersampaikan dengan baik gitu. Oke, saya lanjut ya. Lalu yang ketiga tadi menciptakan suasana nyaman dan kondusif, di mana ya tentu dalam setiap meeting itu harus suasananya harus nyaman dan kondusif. Kalau suasananya nggak nyaman dan kondusif, ya bubar meetingnya, nggak jadi gitu. Jadi moderator harus memastikan bahwa suasana nyaman, kondusif, mampu menenangkan audiens dan lain-lain gitu. Nanti ketika misalkan ada perdebatan, moderator yang harus bisa menengahi itu gitu. Moderator yang harus bisa
Atau misalkan ketika dalam kebiasaan gitu ya, dalam virtual meeting itu ada dua peserta, atau bukan dua peserta ya, dua presenter itu asik ngobrol gitu, asik ngobrol membicarakan mengenai ya pengalaman-pengalaman mereka lah, asik ngobrol. Nah, jangan sampai seperti itu gitu. Saya juga pernah menjadi moderator ada di dalam suatu kondisi di mana seperti itu. Awalnya memang segan untuk memotong, namun kasihan pembicara yang lain dan apa pesertanya gitu. Jadi kita harus mau gitu, kita harus berani memotong bahwa ya ini yang di room ini tuh bukan cuma berdua tapi banyak gitu. Nah, kita tuh harus berani untuk melawan hal tersebut. Kita harus berani mengingatkan khususnya kepada presenter. Walaupun kembali lagi kita harus kita juga sebagai moderator harus tahu lawan bicara kita sebagai presenter itu siapa, apa, bagaimana, dia berasal dari mana. Kalau mau bercanda dipersilakan, nggak apa-apa. Tapi ya bercandanya juga harus sesuai, kasarnya sesuai dengan umur gitu. Kalau saya bercanda dengan yang seumuran saya ya pasti bercandanya akan berbeda dengan saya dengan bapak ibu gitu. Jadi kita harus apa namanya, paham lawan bicara kita siapa, paham lawan bicara kita itu apa, berasal dari mana, dan apabila kita ingin bercanda atau ingin membuat situasi di mana agar tidak kikuk gitu, jadi kita harus apa namanya, tahu gitu dia dia apa yang bisa disinggung dari dia atau apa yang kita tidak boleh singgung dari dia gitu. Jadi hal yang penting untuk menjadi moderator menurut saya adalah kita harus tahu, kita harus paham bahwa lawan bicara kita itu siapa, apa, dan dia berasal dari mana gitu. Nah, di sesi tanya jawab, pasti moderator nanti akan membuka sesi tanya jawab. Nanti Pak Sena ya nanti akan langsung mempraktikkan sebagai moderator. Nanti kan ketika saya beres pemaparan, nanti ada sesi tanya jawab di mana nah ini menjadi tugas moderator untuk membukakan sesi tanya jawab tersebut. Lalu yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada presenter untuk menjawab pertanyaan. Nah, di sini ya nanti ketika misalkan sesi tanya jawab dibuka, peserta bertanya ke moderator dan moderator biasanya ada yang langsung minta dijawab, moderator minta dijawab langsung oleh presenter, ada juga yang ditampung dulu, misalnya 3 pertanyaan dulu gitu. Lalu yang ketiga balik lagi ya, menciptakan suasana nyaman dan kondusif. Ini mah ya sudah jelas ya gitu, sesi tanya jawab harus nyaman juga, karena biasanya ketika sesi tanya jawab ada beberapa seringkali yang langsung apa namanya, ada konfrontasi gitu di situ, ada yang perdebatan di situ. Nah, disinilah tugas moderator balik lagi untuk menengahi, untuk membuat suasana meeting ini berjalan dengan aman, nyaman, kondusif, serta tidak menyinggung pihak manapun. Itu menjadi tugas moderator. Nah, ketika sesi penutupan di sini ada 3 tahap gitu. Yang pertama adalah memberikan kesempatan kepada presenter untuk menyampaikan closing statement. Biasanya ada beberapa presenter yang memang ingin menyampaikan closing statement di mana itu menjadi suatu kesimpulan dalam suatu meeting gitu. Di mana nantinya biasanya memberikan kata motivasi misalkan. Selain kesimpulan dari tema yang dibahas gitu ya, motivasi mengenai banyak hal yang dibahas dalam meeting tersebut. Tapi juga ada beberapa presenter yang ya udah cukup gitu, dia tidak perlu memberikan closing statement. Ada beberapa yang seperti itu. Tapi agar lebih aman ya moderator tentu harus memberikan kesempatan ya kepada presenter untuk menyampaikan closing statement. Akan yang mana nantinya mungkin akan dapat memberikan motivasi kepada para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, moderator juga dapat membuat kesimpulan dari presentasi yang disajikan. Ini juga sudah jelas ya bahwa biasanya moderator akan mencatat gitu jalannya meeting itu seperti apa dan bagaimana. Yang mana nanti kesimpulannya nanti akan dibuat dalam suatu laporan ya gitu. Lalu yang terakhir adalah menutup sesi presentasi dan mengembalikan kegiatan konferensi video kepada host. Ya karena host yang memegang room gitu, host yang mengontrol room itu. Jadi semua dari awal, semua yang dibuka oleh host ke moderator ke presenter mengembalikan lagi kepada moderator, ya moderator nanti akan mengembalikan lagi kepada host yang akan membuka dan menutup meeting tersebut. Lalu selanjutnya, nah kita beralih ke presenter. Presenter itu harus mampu memaparkan materi, menjawab pertanyaan peserta, dan memberikan umpan balik kepada peserta. Ya karena presenter itu adalah orang yang memperkenalkan atau membawakan materi dari program yang dibawakan. Ya presenter sudah jelas ya Bapak Ibu. Presenter adalah seseorang yang
dapat dikatakan apa ya, dia berpengalaman gitu dalam tema yang dibahas gitu. Di dalam tema yang dibahas, nah dia memaparkan pengalaman dia seperti apa, teori apa namanya, teori yang dia dapat gitu ya di bangku kuliah misalkan, dan lain-lain sebagainya, pengalaman hidup dia. Nah, dia sebagai presenter ya dia menceritakan hal tersebut gitu. Jadi presenter adalah orang yang memperkenalkan atau membawakan materi dari program yang dibawakan. Jadi dia itu bukan hanya memaparkan materi aja ya, tapi juga dia mampu menjawab pertanyaan peserta dan memberikan umpan balik kepada peserta. Jadi dalam artian bahwa peserta itu ketika bertanya ya presenter bisa kembali mengembalikan gitu, selain menjawab tapi juga bisa apa namanya, memberi kesempatan gitu kepada peserta gitu untuk menjawab umpan balik dari si presenter. Umpan balik artinya apa ya? Ya kurang lebih seperti itu ya, umpan balik itu memberikan pemahaman kembali gitu. Lalu diberikan pemahaman lagi oleh si apa namanya, para peserta tersebut. Jadi kurang lebih presenter itu seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menjadi presenter atau Bapak Ibu di sini yang pernah atau pernah alumni VCT batch sebelumnya seperti saya, pasti pernah lah, pasti tahu lah role presenter itu seperti apa dan bagaimana. Presenter yang memaparkan materi dari program yang dibawakan. Materinya ya apa aja sesuai dengan bidang ahli atau kemampuan dari orang-orang yang bersangkutan gitu. Jadi presenter tuh sebisa mungkin tuh harus orang yang mampu gitu, maksudnya bukan mampu ya, lebih ke ahli gitu di bidang tersebut gitu. Atau bukan ahli ya, lebih memiliki pengalaman gitu, pengalaman mengenai topik yang dibicarakan, topik yang dipaparkan, yang mampu memberikan pencerahan atau memberikan motivasi kepada si peserta tersebut gitu. Nah, hal-hal yang wajib diperhatikan dalam mengelola conference atau meeting conference atau conference meeting. Hal yang wajib diperhatikan di sini. Materi yang akan ditayangkan diserahkan kepada host atau moderator agar apabila terkendala masih dapat ditampilkan. Nah, biasanya ini menjadi hal yang harus diperhatikan oleh presenter. Presenter kan takutnya ya materinya yang dipaparkan itu ternyata terkendala, misalkan nggak bisa di-share ternyata, atau ada masalah dalam jaringan yang mana membuat kita nggak bisa share screen. Nah, sebaiknya ketika H-1 atau H- beberapa jam sebelum acara dimulai, materi yang kita punya atau yang dibuat yang akan dipaparkan kepada para peserta itu harus diserahkan kepada host dan moderator gitu. Kalau bisa sih kedua-duanya ya, walaupun nanti yang mau menampilkan ya terserah, atau host atau moderator. Biasanya host sih yang menampilkan. Jadi apabila misal kita terkendala jaringan, saya misalkan amit-amitnya di sini nggak bisa share screen, nggak bisa muncul video juga gitu, hanya bisa on di HP. Kadang kan ada beberapa yang bisa on di HP, tapi kan meeting di HP itu menurut saya tidak seenak atau tidak mudah ya, maksudnya tidak enak seperti di laptop gitu. Kalau laptop kan kita layarnya gede, besar, kita juga mau upload dokumen dan lain-lain lebih gampang dibanding di HP. Nah, apabila misalkan kita harus, misalkan lagi di jalan nih, misalkan nggak keburu, kita harus on di HP. Nah, usahakan bahwa materi yang akan ditayangkan itu harus diberikan kepada host dan moderator. Nah, nanti host yang akan mengontrol, biasanya host sih, host yang akan mengontrol atau yang akan share screen. Jadi nanti kita tinggal bacain aja materi yang dipaparkan gitu, materi yang akan dipaparkan. Lalu yang kedua, CV atau kurikulum kita tadi dari presenter diserahkan ke host dan moderator untuk dibacakan sebelum memulai acara. Ya dalam acara yang formal katakanlah, atau acara yang ya lebih yang formal ya, itu biasanya tuh CV itu selalu diminta gitu oleh pengelola acara ya, nantinya akan diserahkan host dan moderator gitu. Karena akan mungkin ada suatu kebanggaan gitu ya dari si presenter ketika si CV-nya atau hasil kerja keras dia selama beberapa tahun terakhir itu dibacakan gitu ketika acaranya mau dimulai gitu. Itu ada pride-nya tersendiri gitu. Jadi ya diharapkan ketika ingin atau ketika diminta oleh pengelola acara, CV-nya itu diserahkan kepada host dan moderator gitu. Nah, lalu ini untuk tugas host ya. Siapkan presensi untuk diposting di chat Vcon dan siapkan petugas record dan yang backup. Nah, ini tugas host. Kenapa? Presensi, host juga yang megang presensi juga gitu. Host juga yang biasanya memposting linknya, biasanya kan link Google Form ya yang kemarin sudah dipelajari.
itu di ChatVicon itu menjadi tugas host gitu untuk membuat, menyiapkan, lalu juga nanti share link presensi tersebut di ChatVicon. Nah, yang paling penting itu adalah record menurut saya, karena saya sering bermasalah sekali dengan record gitu. Ada apa namanya, lupa ke play lah, atau misalkan lupa ke record. Kadang ada yang ke record cuma mikrofon doang, jadi suara presenter dan moderator atau suara para speaker atau yang di meeting itu nggak kedengeran, hanya suara saya aja yang kedengeran, dan itu hal yang harus dipastikan. Makanya balik lagi, seharusnya ketika kita berperan sebagai presenter, host, dan moderator itu semuanya, mungkin kalau kita minta presenter untuk merekam kayaknya nggak etis ya gitu. Mungkin moderator lah, kalau moderator sama host yang bisa apa namanya, ngerekam juga gitu. Karena seringkali gitu recordnya itu seringkali ada yang bermasalah gitu. Entah dari si aplikasi Zoom atau Webex atau Google Meet dan lain-lain, atau misalkan dari aplikasi bawaannya gitu. Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu untuk memberikan pemahaman ya kepada siswa-siswinya nanti ketika akan membuat tugas divisi TP9 nanti, harus dipastikan bahwa record itu bukan cuma satu orang. Tapi kalau misalkan mau satu orang, dari hostnya itu sendiri, hostnya ini yang harus ada backupnya. Jadi record di Webex atau di Zoom iya, record di aplikasi bawaan yang lain juga iya gitu. Tapi biasa yang menjadi permasalahan adalah kadang kalau record di aplikasinya langsung, itu di Zoom atau Webex biasanya tuh harus yang berbayar. Itu masalahnya setahu saya. Itu harus yang berbayar. Nah, alternatifnya ya kita ada aplikasi-aplikasi bawaan lain sih. Ya nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya nanti di sesi selanjutnya. Namun yang harus diperhatikan adalah record itu harus ada backup, itu udah mutlak. Itu biar kita tenang, biar kitanya juga aman gitu, dan datanya ada gitu. Jadi record itu harus aman, harus banyak yang ada yang backup gitu. Jadi disarankan sih bukan cuma host aja, moderator misalkan juga harus backup record tersebut. Tapi kalau misalkan tidak ada sama sekali yang bisa merecord gitu, ya ini tugas host lah di sini yang harus ada backupnya gitu. Host itu harus recordnya 2 gitu. Di Zoom iya misalkan, atau di aplikasi yang lain, aplikasi rekaman yang lain juga iya gitu. Jadi hal ini yang harus diperhatikan. Lalu selanjutnya, host jangan leave dulu sebelum dipindahkan ke host berikutnya. Iya, kalau misalkan biasanya Pak Gatot ya, ketika saya kan sedang mengurus kegiatan kampung bahasa Jepang, di mana saya di situ setiap minggunya dari Senin, Rabu, Jumat itu selalu jadi host. Roomnya itu biasanya punya Bapak atau room Webex misalnya. Nah, biasanya itu ketika udah dibuka nih sama host sebelumnya, nah saya masuk misalkan. Nah, di situ si hostnya itu jangan live dulu, harus si role-nya itu harus dipindahin dulu gitu. Role-nya harus dipindahin dulu ke yang akan menjadi host. Kayak kemarin misalkan saya masuk Webex, saya buat panelis dulu, atau saya membuat atau menjadikan Pak Tato itu jadi host dulu gitu. Pastiin dulu saya jadi Pak Tato jadi host. Terus juga Pak Sena jadi panelis dulu dan lain sebagainya. Nah, ketika semuanya tiga pembicara misalkan host, moderator, dan presenter sudah ada, lalu ya udah kita keluar aja gitu. Apalagi kalau misalkan ada kegiatan selanjutnya misalkan. Jadi harus dipastikan bahwa si host yang sebelumnya atau yang membuka room itu harus pastiin dulu atau harus dipindahin dulu role-nya ke host yang selanjutnya gitu. Kalau misalkan sudah di make host, di make host atau di make panelis ya biasanya, kita mau keluar ya nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin sekiannya pemaparan dari saya. Kita sama-sama belajar di sini, Bapak Ibu. Saya juga masih banyak belajar mengenai teknik menjadi presenter, host, dan moderator. Mungkin apabila Bapak dan Ibu ada yang lebih berpengalaman atau ingin menceritakan pengalamannya menjadi presenter, host, atau moderator, dipersilahkan. Saya kembalikan ke Pak Sena selaku moderator. Baik, terima kasih. Pak Sena kecil suaranya, Pak. Halo? Kecil suaranya. Kecil banget. Halo? Oh, sebentar.
Halo? Halo, tes. Ya, Sudah jelas ya? Siap. Baik, terima kasih Pak Raka atas penjelasannya, arahannya. Sangat bermanfaat sekali ya Bapak Ibu. Pikir juga Bapak Ibu sudah menguasai ya Bapak Ibu apalagi terkait dengan kegiatan sehari-hari Bapak Ibu mungkin sering di masa pandemi ini menggunakan Vicon atau beberapa aplikasi seperti Zoom, Webex, Google Meet. Jadi sudah memahami betul peran host, moderator, dan presenter. Jadi di sini kami juga bukan berarti mengajari Bapak Ibu karena sebenarnya kan Bapak Ibu juga sudah sering melakukan hal seperti ini. Ini hanyalah sebagai link saja apa yang sudah kami alami juga di CT 8. Baik, untuk saat ini mungkin sesi pertanyaan dulu ya Pak Raka. ya boleh Pak. Barangkali ada yang ditanyakan nanti oleh Bapak Ibu. Dipersilakan apabila ada pertanyaan. Saya mencoba buka chat, barangkali ada pertanyaan di kolom chat. Halo, Pak Sena. Halo? Halo, Pak Sena. Pak Sena suaranya hilang. Halo. Ya, terdengar lagi jelas. Silakan Pak Sena. Jelas ya? Ya, tadi ada pertanyaan di kolom chat terkait bagaimana menyampaikan teknik memotong pembicaraan presenter ketika presenter itu menyampaikan materinya di luar topik. Barangkali ada tanggapan dari Pak Raka Oke. atau jawaban. Oke. Dari Bu Asfiah Fadia ya. Ya, biasanya sih kalau misalkan saya tekniknya sih sebenarnya nggak ada sih. Maksudnya kalau saya sih biasanya langsung potong aja, berani aja sih kuncinya. Memang kadang kita segan, kadang kita kagok gitu untuk memotong langsung, apalagi misalkan lagi si presenternya lagi asik banget ngomong gitu. Nah, kuncinya sih kita harus berani sih untuk motong langsung. Kalau teknik sih nggak ada, cuman memang kalau kita mau menegur atau mau mengingatkan ya memang harus dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang tidak menyinggung, kata-kata yang eh, tenang gitu. Kitanya juga harus tenang dan kitanya juga harus berani untuk motong langsung karena ya kalau misalkan topiknya keluar ya si peserta juga nggak dapat apa-apa gitu dari pemaparan si presenter itu. Nah, jadi kuncinya ya moderator harus lebih berani, harus tenang gitu dan juga harus mengingatkan dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang kata-kata yang tidak menyinggung gitu sih. Kalau teknik persisnya sih saya juga nggak punya ya Ibu. Jadi berani aja sih, berani langsung potong tapi tanpa menyinggung dan mengingatkan dengan sopan. Itu aja Pak Sena. Halo Pak Sena. Oke, kalau kayaknya Pak Sena lagi ini Pak Tato lagi bermasalah. Sepertinya ada masalah Pak Sena. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang akan ditanyakan? Bisa melalui kolom chat atau raise hand. Ini ada. Silakan Bapak Ibu. Oke, nih saya jawab aja ya. Ini ada beberapa di kolom chat. Apa perbedaan presenter dengan narasumber dan apakah host juga bisa disebut sebagai pembawa acara? Nah, ini pengalaman saya kalau presenter dan narasumber sama aja Pak. Jadi sama aja presenter dengan narasumber itu sama ya. Narasumber kan nanti yang akan mempresentasikan atau yang akan membicarakan mengenai tema atau topik yang dibahas dalam acara tersebut. Jadi presenter dengan narasumber sama kalau menurut saya. Dan apakah host juga bisa disebut dengan pembawa acara?
kalau di Vicon peran host itu gimana ya? Memang kalau kita memang agak rancu sebenarnya. Jadi ketika kita melihat kalau kita nonton TV ya, semua pembawa acara disebutnya host. Semua presenter juga disebutnya kan host juga ya, presenter, news anchor dan lain-lain. Nah, itu kalau di meeting itu host itu yang mengurusi segala hal gitu. Tapi host kan walaupun bahasa Inggrisnya host itu ya pembawa acara gitu. Host itu kan pembawa acara ya bahasa Inggrisnya gitu. Tapi dalam virtual meeting, tugas host itu ya tadi yang telah tadi saya paparkan. Ya dia membuka dia paling capek sih sebenarnya host itu. Dia yang harus share linknya, dia yang harus bikin linknya juga, bikin room meetingnya juga, dia yang harus bikin presensinya juga, dia yang harus share presensinya juga gitu. Nah, jadi dalam meeting conference itu ya tugas host itu record gitu. Beda sih sebenarnya ya role-nya dengan pembawa acara gitu. Malah lebih tepatnya kalau pembawa acara menurut saya moderator kalau di meeting conference menurut saya gitu. Kalau misalkan saya salah mungkin bisa dikoreksi ya Bapak Ibu. Jadi kalau di meeting conference menurut saya host sama pembawa acara itu beda ya gitu. Nggak kayak di TV. Kalau di TV atau di YouTube misalkan kan host itu ya memang pembawa acara gitu. Hostnya misalkan saya membawakan acara mengenai musik misalkan. Ya itu memang itu gitu role-nya. Tapi kalau di meeting conference role host itu ya itu tadi yang telah saya paparkan gitu. Nanti materinya akan saya share juga di grup ya Bapak Ibu agar lebih jelas lagi dan bisa dipelajari lebih lanjut. Pak Sena apa bisa terima kasih pertanyaan tadi Pak Enjang Sadam dan Bu Asfiah ya. Pak Sena apa masih udah bisa join? Pak Sena sepertinya belum. Belum ya? Pak Sena bisa dengar? Belum ya? Oke, dilanjut aja sama saya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Chan. Jadi untuk komando dokumentasi foto bersama Vicon itu tugas siapa? Biasanya tugas moderator biasanya. Jadi tapi kadang host juga ada gitu. Di beberapa acara host juga pernah yang membuat dokumentasi foto. Biasanya host ada. Kalau nggak host ya moderator gitu. Dan biasanya caranya tadi ya pakai print screen kalau nggak salah tuh. Jadi biasanya dokumentasi foto bersama Vicon itu biasanya menjadi tugas host, tapi nggak selalu tugas host juga, bisa juga moderator yang yang memberi aba-aba atau memberi announce gitu bahwa kita akan foto bersama sebelum dimulainya acara gitu. Ini saya juga langsung menjawab ya, dia ada pertanyaan dari Bu Francisca Andayani. Ketika menjadi moderator, apakah sangat perlu disampaikan aturan kepada peserta sebelum acara diserahkan kepada presenter? Sebaiknya iya, tapi ya akan lebih formal ya. Kalau misalkan acara yang formal harus banget gitu. Ketika kita menjadi moderator, kita harus menyampaikan aturan-aturan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh peserta gitu. Jadi sangat perlu sih Bu, sangat perlu disampaikan gitu. Ada lagi pertanyaan dari Bu Sri Wahyudiani. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau nanya Pak, bagaimana caranya kalau kita sebagai presenter untuk menghidupkan suasana pembelajaran terutama lewat Zoom Pak? Wah ini susah, gampang-gampang susah memang ya kalau di Zoom atau Webex itu. Karena pengalaman saya lagi di kampung bahasa Jepang, itu banyak guru-gurunya yang enak gitu, maksudnya enak mengajarnya, enak memberikan pemahamannya, kadang juga diselingi oleh misalkan lelucon, jokes atau yang membuat suasana hidup gitu. Tapi ya balik lagi memang dari kita nggak bisa satu arah gitu. Kita harus dua arah, baik dari presenternya maupun dari pesertanya gitu. Nah, memang agak susah. Biasanya kalau misalkan anak-anak sekarang itu senangnya tuh yang nggak monoton. Kita memberikan materi terus, kita dijejelin banyak materi, dijejelin banyak pemahaman gitu, malah membuat merekanya bosen, ngantuk. Banyak sekali gitu yang saya dapatkan gitu ya ketika resensi saya lihat kesan dan pesannya gitu. Ada yang bilang bagus, ada yang bilang ini, tapi ada yang juga bilang, duh ngantuk nih, bosen nih, dan lain sebagainya. Mungkin saran saya caranya ya
Bapak Ibu, mohon maaf, jadi kesannya menggurui, mohon maaf sebelumnya. Jadi menurut saya sih diharapkan jangan terlalu dijejelin banyak materi dalam artian yang membuat ngantuk gitu kayak didongengin. Kadang saya juga sering kali dulu waktu belajar kalau terus menerus waktu zaman saya sekolah ya dulu kalau terus menerus dijejelin banyak ini gitu tanpa ada diselingi jokes atau tanpa diselingi eh, apa namanya ya jokes sih kalau sebanyaknya ya jadi nggak monoton gitu kadang kala ngantuk sih Bapak Ibu apalagi kalau kita belajar di lewat Zoom ya mereka di rumah ya ya maksudnya bisa aja kan gitu mereka meninggalkan laptopnya gitu dan lain-lain sebagainya jadi membuat pelajaran media pembelajaran seenak mungkin atau suasana jadi hidup sih menurut saya mohon maaf sekali lagi eh, jadi jangan monoton sih gitu kurang lebih sih menurut saya dan pengalaman saya juga dulu seperti itu gitu Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya kalau misalkan saya kesannya menggurui. Pak Sena udah gabung belum? Terima kasih pertanyaannya Bu Sri Wahyudiani. Terima kasih banyak. Pak Sena? Ya, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Pak? Ya, ini masih banyak banget pertanyaannya. Masih ada pertanyaan lagi ya? Dan banyak nih. Banyak nih Pak. Dari Pak Bangkit dulu Pak bisa di ini. Dari Bu Ayu, bagaimana bila suatu acara bila host dan moderator lengkap satu orang, mengingat terkadang tidak banyak yang bersedia menjadi dan moderator. Ini sering terjadi ya Pak Raka? Iya. Iya. Saya benar Pak Sena. Ya Bu Ayu ya. Host dan moderator dirangkap satu orang nggak apa-apa sih. Memang prinsipnya juga sebenarnya tugas host dan moderator itu bisa dirangkap satu orang. Cuman kita ya beberapa kali ya Pak Sena ya kita merangkap sebagai host dan moderator dan memang agak kewalahan sih. Memang jujur agak kewalahan. Selain kita harus mengelola room. Selain harus mengelola room juga membuka room dan lain-lain sebagainya, kita juga harus sebagai pembuka acara, kita juga yang harus menampung pertanyaan. Belum lagi ada yang ngechat gitu ya via WhatsApp atau via Telegram biasanya nanya mengenai mekanisme acara, kenapa nggak bisa join. Nah itu kan balik lagi ya, tugas host gitu untuk menjelaskan bagaimana caranya join di room, baik di Webex atau di Zoom. Kadang kan ada beberapa orang yang atau beberapa bapak atau ibu yang tidak bisa masuk, susah masuk, entah karena jaringan di luar kuasa kita, entah misalkan beliaunya kurang paham gitu mengenai cara masuknya gitu. Jadi sebaiknya sih jangan dirangkap sebaiknya. Tapi kalau misalkan dirangkap dan memungkinkan dan mau dan bisa, boleh-boleh aja gitu Bu Ayu. Namun saya sarankan jangan deh. Sedikit menambahkannya, ya boleh Pak. Sedikit menambahkan terkait ini ya apa host dan moderator yang memang kalau di dalam keadaan Vicon itu mungkin agak rumit ya Bapak Ibu. Cuma ya inilah yang membuatkan kenapa kita memilih Webex dan Zoom. Biasanya kan kalau kita sebagai host juga ribet dengan harus admit yang hadir gitu kan, kita harus admit, diklik admit lagi, setiap yang hadir itu selalu harus atas izin presenter atau hostnya gitu kan. Nah dengan Webex, kalau Webex ini untuk peserta join itu tidak perlu mengadmit lagi atau meng-ACC. Nah ini agak meringankan untuk kerjaan host dalam menggunakan Webex. Berbeda dengan Zoom. Nah, ini pengalaman pribadi saya juga nih, menjadi host di Zoom itu agak kewalahan. Kita menjadi moderator, menyampaikan sesuatu atau ketika materi setelah selesai, kita moderator harus berbicara. Nah di sini kadang peserta tiba-tiba masuk, kita harus mengklik admit lagi, keteteran juga. Nah, berbeda dengan Webex. Itulah kenapa alasannya di pelatihan ini kita menggunakan Webex karena untuk host agak ringan karena ketika peserta masuk perlu kita admit lagi atau kita ACC lagi. Ya, tambahan saya terkait moderator atau host. Kemudian ini pertanyaan lagi nih, ya. Sebelumnya Pak, mohon maaf Pak Sena. Saya jelas. Jelas Pak, jelas.
Sebelumnya ini ada pertanyaan tadi terlewat dari Pak Bangkit nih. Nih kalau secara ini aja ya Pak ya. Saya jawab Ya boleh, boleh. ya kalau secara teori ada gak ketika kita jadi moderator kemudian kita sedikit melenceng dari tema utama demi kondusivitas situasi diskusi dan dibenarkan apa tidak? Waduh, ini kalau ini 50-50 menurut saya ya. Harusnya ketika kita ajak gitu dalam artian kita memilih tema dalam satu topik, kita akan membahas topik mengenai A. Nah, ketika praktiknya jadi ketika si A ini ternyata nggak ini gitu ya, nggak ternyata malah jadi nggak kondusif gitu suasananya, langsung kita beralih jadi B, wah itu sebenarnya nggak bisa sih kalau menurut saya ya gitu. Kalau menurut saya tema yang dipaparkan atau tema yang atau topik yang akan menjadi pembahasan, eh, mau nanti situasinya kondusif atau tidak ya tetap harus itu kalau menurut saya, karena kan hal kondusif atau tidak itu balik lagi, apa namanya, kita tidak bisa perkirakan gitu. Tapi ketika kita memilih tema yang katakan sensitif, berarti kan sudah dengan resiko. Dia sudah paham kondisinya akan seperti apa dan bagaimana nantinya ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang dirasa akan memicu konflik gitu. Nah, itulah pinter-pinternya moderator. Pinter-pinternya moderator yang harus mampu meredam, harus mampu membuat, menjaga, apa namanya, membuat situasi dan kondisi si meeting itu menjadi kondusif gitu. Jadi secara teori menurut saya nggak ada, tapi kalau menurut saya, ketika tema yang dipilih adalah tema yang katakanlah menyinggung gitu, atau akan menimbulkan perihal konflik, ya dia udah paham, si pengelola acaranya, moderatornya, hostnya, presenternya, dia sudah paham resikonya akan seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, ya pinter-pinternya moderator dan presenter gitu untuk agar situasinya menjadi tidak kondusif gitu. Agar situasinya kondusif. Mohon maaf, maksudnya seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi harus ketika tema sudah diputuskan A, ya harus berjalan A sampai akhir. Ketika tema diputuskan B, harus berjalan sampai akhir. Jangan di tengah jalan jadi beralih jadi C, misalkan jadi D gitu. Kasihan pesertanya sih kalau menurut saya ya gitu. Kasihan pesertanya, nanti dia jadi nggak dapat apa-apa, nggak dapat ilmu gitu. Karena dia datang dengan harapan dia mendapat apa namanya, mendapat ilmu mengenai YouTube misalkan. Ketika datang kok mengenai TikTok gitu kan beda gitu. Itu sih menurut saya. Pak Bangkit, terima kasih ya. Ini juga Pak Sena, mohon maaf satu lagi, takutnya kelewat sebelum Bu Ayu tadi. Ada Pak Njang Sadam tadi bertanya, di flyer lebih baik ditulis presenter atau narasumber? Biasanya sih narasumber ya Pak ya, Pak Sena. Biasanya sih narasumber. Biasanya di flyer itu narasumber, host, dan ya narasumber ya biasanya. Selalu narasumber biasanya. Jadi di flyer itu nanti akan ditampilkan narasumber, host, dan moderator. Biasanya narasumber itu di atas ya, nanti di flyernya itu. Host dan moderator biasanya di bawah gitu. Mas Ena, boleh lanjut? Halo? Halo? Sena, apa Sena? Ini ada pertanyaan lagi, saya lanjut aja ya, mungkin Pak Sena jaringannya masih bermasalah. Dari Pak Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hal yang baru untuk menjadi host dan moderator. Kalau jadi peserta di Vicon sudah pernah beberapa kali ikut kegiatan. Namun untuk jadi host atau moderator belum. Perbedaan fitur-fiturnya apa saja? Maksudnya fitur apa nih Pak? Fitur menjadi host dan moderator. Kalau untuk ini saya pemahaman saya ya, kalau untuk menjadi host dan moderator jelas beda perannya, walaupun sedikit beda, walaupun beririsan gitu. Dalam artian tadi kan sudah dijelaskan ya dari pertanyaan Bu Ayu, bisa nggak dirangkep? Bisa, cuman akan repot sekali. Makanya saya tidak menyarankan untuk double gitu, apalagi kalau topiknya atau yang akan menghadirkan undangan yang sangat banyak gitu, wah itu akan kewalahan sekali gitu. Jadi untuk host dan moderator tentu role-nya beda ya, nanti materinya akan saya berikan di grup gitu, jadi nanti bisa dilihat ya perbedaannya, host itu apa, moderator itu apa gitu. Kalau presenter jelas beda ya, host dan moderator memang yang masih sering banyak bingung.
Ada pertanyaan lagi dari Bu Ayu, sebagai moderator atau penyelenggara, bagaimana kita bisa menentukan waktu untuk presenter menyampaikan materinya supaya tidak terlihat terlalu lama? Biasanya ya untuk menentukan waktu itu kan dari pengelola acara ya biasanya. Biasanya kan dijatah gitu. Moderator itu hanya mengingatkan waktunya aja. Misalkan kayak ketika memperkenalkan diri, Bapak waktu Anda, mohon maaf waktunya 20 menit misalkan. Bisa dimulai dari sekarang. Nah, itu kan moderator bisa bisa menyampaikan hal tersebut ya. Balik lagi, penyampaian moderator kepada presenter itu harus sopan, harus jangan menyinggung, juga jadi makanya tadi balik lagi kita sebagai moderator atau sebagai host itu kita harus mengenali lawan bicara kita itu siapa, apa dan bagaimana gitu. Jadi apa namanya? Kalau waktu biasanya sudah ditentukan oleh penyelenggara acara ya gitu. Dikasih waktunya berapa menit. Jadi moderator itu hanya mengingatkan saja gitu. Lalu, Mohon maaf. halo Pak Sena, suaranya kecil. Ini agak terkendala ini sinyalnya, mohon maaf ya. Oke, dilanjut aja berarti ya. Halo. Halo? Silakan Pak Raka lanjutkan saya. Dilanjut saja. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa perbedaan fungsi moderator dalam diskusi, rapat, dan debat? Bahasa yang digunakan oleh pembawa acara apakah harus disesuaikan dengan kegiatannya atau tetap menggunakan bahasa formal? Balik lagi, perbedaan fungsi moderator dalam diskusi, rapat, dan debat, kalau menurut saya, moderator itu sama sih fungsinya, dia menjadi penengah. Dia yang memperkenalkan siapa-siapa saja yang jadi pembicara dalam meeting tersebut. Jadi fungsi moderator itu dalam diskusi, rapat, dan debat itu sama. Moderator yang harus menjaga mood dari si para pembicara tersebut, terus harus membuat situasinya aman, nyaman, dan kondusif. Ketika nanti misalkan ada debat, ya moderator yang harus mendinginkan, harus memberi penengah. Kalau misalkan dalam diskusi rapat dan debat mereka nggak ada moderator ya bisa ribut, mereka bisa berantem gitu dah. Jadi jadi fungsi moderator itu sama menurut saya ya dalam diskusi rapat dan debat. Nah, bahasa yang digunakan oleh pembawa acara apakah harus disesuaikan dengan kegiatannya atau tetap menggunakan bahasa formal? Ya, jawab benar Pak. Jadi bahasa yang digunakan itu ya harus sesuai dengan kegiatannya. Kalau menurut saya, kalau misalkan kita di acara yang tidak formal dalam artian di acara musik, misalkan di acara Zoom meeting tentang musik, misalkan atau misalkan di dalam suatu acara yang berkaitan dengan apa ya, yang bukan yang formal gitu, banyak lah. Ya bahasanya ya bebas aja kalau menurut saya gitu. Selagi bebas asal sopan. Tapi kalau misalkan dalam rapat, misalkan rapat di sekolah ya, terus juga di Bapak Ibu guru nanti mengajari anak-anak muridnya itu kan termasuk formal kalau menurut saya. Ya menggunakan bahasa yang formal gitu, bahasa yang sopan, bahasa yang enak didengar gitu. Jadi ya bahasa yang digunakan itu mengikuti acaranya gitu. Acaranya apa? Ya harus disesuaikan gitu. Mungkin itu. Halo Pak Sena. Terima kasih Pak Raka. Ya, jelas. Masih kecil Pak Sena suaranya? Ya. Halo, tes. Masih kecil. Masih kecil ya? Oke, dilanjut Ya. aja ya. Oke. Assalamualaikum Pak, ini dari Bu Titi Rahmawati. Kalau untuk ice breaking apakah boleh diberikan? Kalau boleh menjadi tugas host atau moderator atau presenter? Ice breaking itu maksudnya apa ya? Maksudnya ada jeda gitu. Kalau misalkan jeda azan gitu misalkan atau gimana nih saya masih belum paham ya ice breaking itu apa. Tapi kalau misalkan memang ada jeda gitu, misalkan ada jeda untuk misalkan karena ada suara azan dulu gitu bisa di stop dulu ya itu. Misalkan ketika presenter lagi pemaparan ya kalau presenternya ngeh gitu untuk ada suara azan nih harus berhenti dulu sebentar gitu. Ya presenter ya nggak apa-apa gitu mau jadi tugas host moderator atau presenter gitu. Balik lagi sih ice breaking itu nggak wajib ya,
nggak wajib gitu. Tapi kalau misalkan mereka ngeh gitu sebagai presenternya ngeh atau moderatornya ngeh nih ketika baru membuka tiba-tiba azan, ya tinggal diberhentiin aja gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ingin menambahkan sedikit Pak? Boleh Pak Sena, silakan Pak. Jelas ya suara ya. Maaf ini agak terganggu sekali sinyal. Ya, terkait tadi pertanyaan, bentar, saya lihat dulu ya. Baik, pertanyaan dari Ibu Titrah ya, Mawati terkait ice breaking. Ini jelas sekali sebagai tugas moderator ya, Bapak Ibu, karena ketika emang terjadi kaku atau terjadi bisa dibilang garing lah ya, istilah yang kita sering terdengar. Nah, ini sangat berperan sekali moderator, karena moderator ini harus bisa mencairkan keadaan, moderator ini bisa menenangkan peserta, apalagi contoh halnya misalnya dalam perdebatan dan sebagainya. Inilah yang dibutuhkan skill dari moderator. Menurut saya selain narasumber atau presenter itu peran yang betul-betul bisa membawa suasana atau bisa menenangi suasana itu lebih perannya kepada moderator ya Bapak Ibu. Mungkin itu tambahan saya Pak Raka dari pertanyaan Ibu Titira. Oh, terima kasih Pak Sena. Saya baru tahu ice breaking itu ya. Jadi maksudnya ini ya keadaan di mana kaku gitu. Apa terjadi sepertinya bisa dibilang kaku atau garing lah bisa dibilang. Oh iya. Jadi seperti itu gitu. Kirain saya jadi pas azan. Istirahat gitu kirain ya. Maksudnya gitu. Oke, berarti ya sudah dijelaskan oleh Pak Sena tadi ya. Terima kasih Pak Sena. Sisanya ya terkait presensi dan sebagainya itu nanti Bapak Ibu di akhir acara atau di ujung acara baru kita set untuk presensinya. Jadi diharapkan Bapak Ibu tetap standby atau mengikuti kegiatan ini. Ya, kemudian ini ada di kolom lain juga ini Pak, ini ada di question and answer. Ada dari Bu Yuyu Prasetyo. Ketika pengumpulan tugas nanti kita harus membuat room, pesertanya itu siswa reguler yang kita ajar atau 3 siswa yang kita rekrut. Boleh saya langsung jawab saja Pak Raka? Boleh, silakan Pak. Kebetulan ini pertanyaannya sudah ada yang pernah menanya juga kepada saya. Untuk terkait presentasi Bapak Ibu yang ditugaskan sebagai ini ya, guru peserta kan itu hanya moderator atau host. Jadi tidak perlu menjadi presenternya tapi menjadi moderator atau host tugas para guru. Nanti detail rinciannya akan disampaikan lagi di waktu selanjutnya. Jadi ini saya terpintas saja untuk Bapak Ibu nanti yang ditugaskan di moderator atau host, jadi boleh dipilih salah satu. Nah, ini kebetulan kata Pak Gatot itu dikreasi saja Bapak Ibu, apakah Ibu nanti bisa berkolaborasi dengan siswa atau berkolaborasi dengan teman-teman Bapak Ibu, itu silakan. Yang penting di dalam praktek itu Bapak Ibu memenuhi unsur sebagai moderator ataupun host. Jadi itu boleh ya Bapak Ibu dipersilakan apakah Bapak Ibu mengikut sertakan siswa atau berkolaborasi dengan peserta lain, itu diperbolehkan. Yang penting dalam hal perannya itu sesuai dengan yang apa kita minta, yaitu sebagai moderator ataupun host. Itu ya, Bu Yuyu, semoga jelas. Kemudian ini ada juga, apakah saat menggunakan Webex harus berlangganan agar bisa menggunakan dalam waktu lebih lama? Ya, ini sama ya Bapak Ibu, Webex ini hampir sama dengan aplikasi lain. Apabila berlangganan itu baru bisa menggunakan waktu lama. Kalau tidak, terbatas juga waktunya sebenarnya. Cuma bedanya Webex ini operasinya bisa lebih lama ketimbang Zoom. 60 menit ya? Paling lama ya 60 menit ya Pak ya? Iya, sekitar segitu durasinya. Jadi cukup lebih lama daripada Zoom. Setahu kami kan Zoom itu 40 ya, 40 atau 45 gitu. 40 menit atau 45. Itu salah satu dari kelebihan dari Webex. Ada yang ditambahkan Pak Raka? Ya,
Ya benar tadi apa kata Pak Sena. Jadi kalau biasanya kalau balik lagi ke record itu kan menjadi tugas host. Biasanya itu record itu harus yang aplikasi yang berbayar. Saya waktu itu pernah di Zoom saya mau record nggak bisa karena nggak berbayar kan gitu. Jadi memang harus yang berbayar. Tapi ya balik lagi ada solusi lain kok. Nggak perlu pakai aplikasi, nggak perlu pakai Webex atau Zoom-nya gitu untuk record. Ada aplikasi lain. Itu untuk cara mengakalinya ya Pak Sena. Itu. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Ibu Resta Ratnaningsi. Kalau jenis file kita jadi center apakah di Webex dapat semua di-share atau ada yang tidak bisa di-share? Pak, jelas semua bisa di-share Bapak Ibu, jadi hampir sama juga dengan ketika kita share screen itu akan tampil betul-betul full screen perangkat kita yang akan tampil. Jadi di situ Bapak bisa menampilkan apapun, mau bentuk PDF, mau bentuk dokumen ataupun video itu akan tampil sesuai dengan yang Bapak Ibu share. Nah kemudian untuk tidak apa ini pertanyaan saya, kalau misalkan mau share video biar lancar tidak tersendat-sendat, bagaimana tipnya Pak? Nah ini bagi ya Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui kendala dari Vicon ini tidak jauh atau tidak terlepas dari masalah jaringan ya Bapak Ibu. Lagi kepada jaringan kita, apakah jaringan kita bagus atau tidak, seperti yang tadi saya alami ini cukup mengganggu nih ketika jaringannya terganggu. Kemudian diharapkan juga ya perangkatnya ya Bapak Ibu, pasti perangkatnya harus lebih canggih atau lebih modern. Memasuki zaman sekarang kan kita tidak terlepas dari kegiatan Vicon atau telepon. Nah disinilah yang sangat dibutuhkan sarana fasilitas kita terhindar dari kendala-kendala teknis seperti jaringan yang kurang baik atau perangkat yang bisa space-nya sudah penuh gitu ya, itu akan sangat mempengaruhi atau itu yang disebut dengan tersendat-sendat. Ya. Itu sangat mempengaruhi sekali ya Bapak Ibu terkait jaringan atau perangkat yang kita gunakan. Ya, betul. Nah, mungkin itu Kak, ada lagi pertanyaan. Ini ada info dari Bapak atau Ibu ya? Ini sebenarnya Ibu ya, Ibu Gianti katanya. Beliau pernah coba Zoom bisa record meski kita berbayar yang Zoom 40 menit tuh. Ternyata bisa. Waktu itu saya nggak bisa. Mungkin beda-beda ya. Ternyata bisa Zoom record yang nggak berbayar 40 menit itu bisa ternyata gitu. Namun ya balik lagi saya sarankan selain hanya record di Zoom atau Webex, itu kita harus punya aplikasi lain gitu. Biasanya saya pakai Facetune gitu. Nanti mungkin ya praktiknya nanti di sesi selanjutnya ya nanti oleh Bu Nova. Gitu. Karena hal itu penting sih, record itu hal yang sangat penting gitu untuk tugas host ya terutama gitu. Terus juga tadi Pak Sena sebentar tadi ada yang bertanya lagi sebelumnya. Silakan. Sebentar. Ini ada pertanyaan tadi dari Bu Dwi. Gimana Pak? Ada yang minta boleh raise hand, boleh saja ya. Iya. Bapak Ibu dipersilakan. Nanti di Bu. Balik lagi Pak Sena itu tadi hostnya harusnya Direktorat SMK. Oh iya ya. Iya. Ada di sini ada Bapak Muhammad Fahmi. Di sini masih on ya. Tolong Pak Muhammad Fahmi untuk hostnya diserahkan kepada Direktorat SMK alias Pak Tato. Tinggal di partisipan nanti diklik make host aja. Nah ini bedanya Webex sama Zoom tuh ini nih. Belum ada ini ya, Pak Sena? Belum respon dari beliau. Iya. Mohon ya nanti Pak Fahmi apabila sudah membaca pengumuman dari kita, nanti mohon hostnya tolong dialihkan kepada Direktorat SMK. Karena beliau yang record soalnya. Gitu. Nah ini balik lagi di Webex. Kalau sepengetahuan saya juga balik lagi di Webex itu yang record itu hanya bisa host aja gitu. Sedangkan panelis yang lain nggak bisa
Tapi kalau misalkan di Zoom, seingat saya, siapapun yang dijadikan co-host, host atau co-host itu bisa rekam. Gitu. Juga ini ada, kita lanjut aja ya Pak Sena ya. Ya, Ya. boleh. Izin bertanya lagi Pak dari Bu Dwi Setio hari ini. Apabila menjadi presenter, idealnya materi disampaikan dalam waktu berapa menit ya, menjaga suasana tidak monoton. Idealnya 10-15 menit cukup ya Pak Sena ya? Ya, boleh. Sekitar seperti yang jelas diharapkan dalam satu video atau satu rekaman itu durasinya 30 menit ya Bapak Ibu. Ya. Jadi itu tergantung diatur lagi saja oleh Bapak Ibu untuk rundown acaranya, bisa dibilang seperti itu. Ya, betul. Terus tadi ada pertanyaan lagi. Oh ya, ini dari. Jadi itu balik lagi. Gimana Pak Sena? Silakan dilanjut. Kata Pak Gatot, silakan untuk Bapak Ibu selaku peserta itu dikreasikan lagi saja berdasarkan arahan kami. Yang penting video atau record tersebut berdurasi 30 menit. Kemudian Bapak Ibu perannya yaitu sebagai moderator atau host. Nah, sisanya itu dipersilakan Bapak Ibu untuk mengkreasikannya lagi. Mungkin begitu Pak. Ya, tugasnya. Ya, terima kasih Pak Sena atas ininya. Bu Dwi juga terima kasih atas pertanyaannya. Semoga membantu ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Satria Panji Pradana. Di sini izin bertanya, seandainya jika kota selaku host lost koneksi internet karena kami di tempat yang agak susah sinyal. Nah ini balik lagi jaringan atau sinyal itu di luar kuasa kita, balik lagi ya karena seringkali memang tersendat gitu. Banyak juga sih peserta yang balik lagi ya ke pengalaman saya di kampung bahasa Jepang, banyak yang susah banget untuk masuk karena koneksi internet di kotanya sedang tidak bagus, apalagi hujan ya gitu, apalagi sedang hujan, nama nggak bagus gitu. Nah ini kan di luar kuasa kita ya Bapak Ibu, apa namanya, di luar kuasa kita ya, kita juga bingung kalau misalkan internetnya inilah kurangnya meeting conference menggunakan Zoom atau Webex itu ya, ketika ada masalah dalam jaringan kita tidak bisa apa-apa gitu karena balik lagi jaringan itu di luar kuasa kita gitu. Itulah hal yang kita juga bingung ya menjelaskannya gimana. Tapi ya diharapkan siapapun yang berperan sebagai host, moderator dan presenter itu sinyalnya harus kuat, jaringannya harus bagus gitu. Khususnya host yang megang room. Kalau biasanya kalau hostnya close, artinya dia crash keluar gitu karena masalah jaringan. Wah itu panik sih, itu sangat pasti panik. Saya pernah dari posisi seperti itu di rumah saya waktu itu, jaringannya susah, lagi jelek banget. Keluar kan tiba-tiba tuh keluar dari room, kapental tuh dari room. Untungnya ya memang di backup sama yang lain ya. Biasanya ada Pak Sena, ada Pak Tato yang bantu saya backup gitu. Jadi akhirnya ya meeting tetap berjalan sebagaimana mestinya gitu. Tapi ya balik lagi recordnya kadang sering kepotong, kadang sering juga nggak full gitu recordnya. Jadi ya diharapkan sih ya yang jadi host, moderator dan presenter, khususnya host itu sinyalnya bagus, diharapkan ya Bapak Ibu gitu. Terima kasih Pak Ya. Alasannya. Ini masih ada pertanyaan lagi ya Pak, saya bacakan. Ya. Apakah nanti dalam penugasan wajibkan Webex atau Zoom, karena di sekolah saya siswa dan guru menggunakan Google Meet. Langsung saya jawab saja ya Pak. Boleh Pak, silakan. Nah, kebetulan ya, untuk tugas kembali lagi ini dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk memilih menggunakan aplikasi mana. Jadi kami menentukan aplikasi mana yang harus digunakan. Kemarin penjelasan yang sudah disampaikan itu hanya contoh. Jadi selanjutnya itu dipersilakan Bapak Ibu untuk memilih apakah ingin menggunakan Webex atau Zoom atau emang seringkalinya digunakan Google Meet. Itu disesuaikan saja Bapak Ibu, sesuaikan dengan apa yang Bapak Ibu sudah kuasai, yang sudah familiar dengan Bapak Ibu, itu dipersilakan untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian ada lagi ini para pertanyaan dari Pak Dede Royatul.
bila jaringan kita bagus, apa akan mempengaruhi proses penilaian kami selaku peserta course kali ini dalam pengumpulan tugas. Nah, kebetulan, mohon maaf saya salah baca nih, dari Pak Dede ya. Mohon maaf, tanya berkenaan dengan tugas menjadi moderator atau membawa acara, apakah tema bebas atau ditentukan? Etisnya bagaimana? Waktu pengerjaan batas waktunya sampai kapan? Nah, untuk materi atau yang disampaikan atau tema yang disampaikan oleh Pak Ibu selaku moderator ataupun pembawa acaranya, dipersilakan ya Bapak Ibu bebas dipersilakan untuk dikreasikan lagi oleh Pak Ibu apa yang disampaikan. Maka dari itu dari awal disampaikan juga bahwa ini dikembali kepada Bapak Ibu untuk mengkreasikan lagi tugasnya. Yang penting unsur yang kami minta terpenuhi ya Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu dipersilakan untuk menentukan apanya atau materi yang akan disampaikan dalam rekan atau Zoom meeting atau room meeting yang digunakan Bapak Ibu itu dipersilakan, dibebaskan. Apakah berkaitan dengan mata pelajaran atau berkaitan dengan apa yang sudah dialami Bapak Ibu atau sharing ilmu-ilmu yang Bapak Ibu pahami, dipersilakan ya Bapak Ibu, jadi tidak menentukan temanya untuk disampaikan dalam tugas Bapak Ibu. Ada tambahan Pak Raka? Ya, cukup sih Pak Sena. Paling mau menambahkan aja, ini kan kalau Zoom sama Webex itu kan medium atau medium yang berbeda, Google Meet juga beda, namun intinya kan sama. Jadi nggak ada aturan baku ya, dari kita juga nggak ada harus Zoom, harus Webex, nggak, senyamannya aja. Senyamannya aja Bapak Ibu nanti ke siswa-siswinya juga mau menggunakan media apa. Cuma memang Webex itu kalau saya menjelaskan teknisnya Webex, kalau Webex itu ada Webex event sama Webex meeting ya, Pak Sena ya. Hal yang kita gunakan saat ini adalah Webex event. Kenapa digunakan Webex event? Jadi memang tadi kan ada juga Bapak Ibu yang bilang kalau ya kolom chatnya nggak bisa dilihat semua. Terus juga ada kemarin saya lihat nggak bisa ngelihat peserta yang lain. Nah, kenapa Webex event yang digunakan? Itu karena agar jaringannya aman gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang mau bertanya ke kita, nanti kita akan bukakan mic-nya. Namun permasalahannya saat ini adalah ini Bapak Fahmi ini sebagai host gitu. Ya harusnya hostnya ini Pak Tato nih di Direktorat SMK. Jadi nanti mohon dipindahkan ya Pak Fahmi ya kalau mendengar pengumuman dari kita gitu. Itu. Jadi kalau Webex meeting itu sama kayak Zoom medianya, kita bisa melihat partisipan yang lain. Cuman sepengalaman saya dan diberitahu oleh rekan-rekan yang lain bahwa Webex meeting itu tidak aman secara jaringan gitu. Tapi kalau Webex event karena menggunakan orang yang banyak, ini kita kan peserta ada 220 orang. Nah, Webex event lebih aman untuk digunakan karena peserta yang lain baru masuk ya dia tidak bisa mengaktifkan mic-nya sendiri gitu, harus dibukakan oleh Direktorat SMK. Satu sisi itu menjadi keuntungannya kenapa? Karena buat kita atau buat presenter, host dan moderator kita katakanlah karena ada sering kali ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga mengalami, saya juga sering mengalami, kita lupa gitu ketika join Zoom atau join Webex, kita lupa matiin mic gitu. Terus ada noise, ada suara dari tempat lain gitu, dari suara dari luar lah, dari luar rumah kita atau di sekolah misalkan. Dan itu kadang ya saya selaku presenter itu sering terganggu gitu, kadang sering ke distract juga gitu ketika lagi pemaparan ada suara yang lain gitu. Ada suara lain yang masuk gitu. Jadi lu kadang juga suka jadi udah gugup gitu ya. Saya juga sering gugup. Tadi ada pertanyaan ya juga gimana caranya gugup. Udah sering gugup, jadi gugup. Jadi nggak puguh, jadi nggak jelas gitu apa yang harus dipaparkan gitu. Nah, Webex event enaknya seperti ini. Jadi kita fokus gitu, Bapak Ibu juga bisa fokus mendengarkan materi yang dipaparkan. Tidak terganggu suara-suara yang lain dari lain, hanya bisa melihat panelis. Ini saya nih, misalkan Bapak Ibu bisa melihat saya, bisa melihat di Direktorat SMK ini Pak Tato dan Pak Sena gitu. Namun kekurangannya saya juga awal-awal ketika mengikuti VCT Batch 8 ya Pak Sena, kita kan bareng sama Pak Tato juga bingung awal kita pakai Webex, kok kayak gini tampilannya, kok beda, kok satu arah. Ini kok pesertanya kayak saya aja yang nggak ada yang lain. Ternyata setelah kita belajar, setelah kita melihat praktiknya seperti apa, ternyata
ya partisipannya banyak kok gitu. Jadi memang agak berbeda gitu. Jadi diharapkan sih Bapak Ibu terbiasa ya menggunakan Webex gitu. Apa namanya, nanti ketika nanti meeting lagi misalkan sama Pak Gatot gitu, atau nanti meeting dengan pihak Kemendikbud, biasanya pihak Kemendikbud ya Pak Sena ya, di SMK ya yang biasanya pakai Webex itu ya. Nah jadi udah nggak kaget lagi gitu ya gitu. Ya memang di sini ini Pak mau menambahkan juga ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Sutia Swardiani. Belum pernah mencoba membuat visi dengan Webex karena sinyal agak sulit. Ya memang ada beberapa daerah yang memang agak sulit sih mengakses Webex gitu. Jadi memang balik lagi tadi ke penjelasan Pak Sena sebelumnya, bahwa ke dalam nanti ketika kita mengerjakan tugas itu tidak terpatok harus Webex, Zoom, dan Google Meet. Senyamannya Bapak Ibu aja nanti menggunakan medianya apa. Itu Pak Sena. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ini juga dari Ibu Ayu lagi ya. Bila jaringan kita tidak bagus, apa akan mempengaruhi proses penilaian kami selaku peserta course kali ini untuk pengumpulan tugas? Ya begini ya, Bapak Ibu, kebetulan kan untuk tugas waktunya cukup lama ya Bapak Ibu, jadi ada durasi jaraknya. Jadi bisa disesuaikan saja apakah emang ketika sinyalnya bagus atau jelek itu dipersilakan untuk bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi di sini kami harap dengan kendala sinyal yang kurang atau kurang bagus, harapkan tidak mempengaruhi pengumpulan tugas Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jadi tidak harapkan dalam durasi yang cukup lama, mungkin bisa dibilang mulai besok sudah bisa dimulai Bapak Ibu untuk mengerjakan tugasnya, dan di akhirnya itu sekitar tanggal 13 atau 14 ya Pak Raka ya? Ya. Untuk ujung pengumpulan tugas. Bukan, Nah, Pak. jadi Bukan, Pak. kami pikir di situ cukup. Mohon maaf Pak, kalau tidak salah tuh sampai tanggal 11 apa? Hari Minggu kalau tidak salah tuh batasnya. Oh, hari Minggu ya? Kalau tidak salah. Jadi lumayan lah, itu masih ada beberapa hari ya. Jadi setidaknya hari ini atau besok Bapak Ibu sudah bisa mulai mengerjakan tugasnya, dan di waktu berarti antara hari Jumat, Sabtu, Minggu itu bisa Bapak Ibu untuk proses mengumpul di kantong tugasnya. Jadi diharapkan di hari itu ya semoga sinyalnya tidak terkendala ya Bapak Ibu, karena untuk mengevaluasi penilaian kami melihat juga apakah komplit atau tidaknya tugas yang Bapak Ibu kumpulkan. Jadi di situ akan kami evaluasi Bapak Ibu. Ya betul. Gimana, ada tambahan Pak Raka? Ya betul. Kita melihat selain ngelihat videonya juga ya Pak Sena ya, tapi kita juga melihat prosesnya. Menurut kita atau menurut saya pribadi ya, proses untuk berbicara di depan umum sebagai presenter atau host atau moderator itu ini ya dari kebiasaan. Oh ini saya udah jadi host nih. Bentar saya pindahin ke Pak Tato ya, selaku. Nah sudah. Terima kasih Pak Fahmi. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan tadi dari ininya. Oke, melanjutkan tadi ya. Ketika menjadi presenter, host, dan moderator, kalau menurut saya itu kita bisa belajar proses by proses. Artinya kita bisa dengan praktik terus, dengan praktik secara langsung. Mungkin Bapak Ibu sudah biasa ya mempraktikkan secara langsung, berbicara langsung kepada audiens, kepada siswa-siswinya, apalagi ya hampir setiap hari gitu, baik di waktu dulu langsung secara tatap muka, dan sekarang harus menggunakan Zoom atau Webex dan lain-lain. Jadi itu kan proses ya namanya. Itu kan awalnya pasti Bapak Ibu juga ketika awal mengajar pasti deg-degan, pasti takut gimana caranya, takut salah dan lain-lain sebagainya. Saya juga sama Bapak Ibu, awal-awal mula berbicara di depan umum sampai sekarang pun masih deg-degan, takut salah ngomong, takut salah bicara gitu. Tapi yang paling penting adalah kita melihat prosesnya. Kalau Bapak Ibu sebagai presenter terutama pasti lebih berpengalaman dibanding kita. Namun kita kan bisa melihat prosesnya. Tadi yang kemarin sudah diajarkan oleh Pak Fahrial dan Pak Kusen, lihat bikin Google Form gimana, melihat bikin flyer gimana, nanti di sesi kedua ada record, upload ke YouTube gimana. Kita melihat prosesnya gitu. Kita melihat prosesnya, kita lebih menitik beratkan pada prosesnya gitu. Isinya kita lihat, cuman kalau
kita itu isinya isi videonya, kita lihat apakah terkendala jaringan atau tidak. Kalau terkendala jaringan kan di luar kuasa kita ya gitu. Nanti kalau misalkan di video suaranya berat nggak jelas, yang penting kan Bapak dan Ibu sudah ada kemauan untuk mengerjakan tugas, sudah memaparkan tema sesuai yang diminta ada dalam kantong tugas gitu. Nah, kita melihat prosesnya, kita menitik beratkan pada prosesnya, kemauan dari Bapak dan Ibu guru untuk mengerjakan tugas-tugas dari VCT 9. Mungkin gitu ya Pak Sena ya. Ya, baik, terima kasih Kak. Cukup sama. Nah, ini juga di chat ada ini ya. Oh, ini Bu Dede ya, maaf ya Ibu Dede. Ya, ini ya kekurangannya dari Victor ya, atau telekonferensi karena kita tidak tahu Bapak ini Bapak atau Ibu. Jujur saya secara pribadi termasuk yang tatap muka. Saya lebih senang tatap muka karena chemistry-nya lebih beda, lebih terasa, lebih seru ketimbang kita melalui telekonferensi atau karena kita jadi tidak kurang tahu juga ini pesertanya yang mana gitu, kadang terbelit, dan ini udah sering kali terjadi masalah apakah ini Bapak atau Ibu. Jadi dan yang mengalami ini bukan Bapak Ibu saja, Bapak Ibu saya juga termasuk sering sekali disebut Ibu Sena. Jadi, ya kami harap ya mohon dimaklumi dan mohon maaf. Ya betul. Ya. Ada pertanyaan selanjutnya Pak Raka. Tugas membuat video menjadi host ajakah ini Pak dalam durasi 30 menit? Betul Bapak Ibu, ini diharapkan Bapak Ibu jadi moderator atau host ini dalam waktu 30 menit minimal di dalam videonya tersebut. Jadi di dalam 30 menit itu dipersilakan, dikreasikan Bapak Ibu mengikut sertakan siswa, misalnya siswanya yang menjadi presenter itu boleh, atau peserta lainnya itu bisa berkolaborasi, peserta lain diminta menjadi presenter, Bapak Ibu menjadi hostnya, itu dipersilakan. Ya. Ini mau menambahkan juga Pak Sena, ini ada pertanyaan dari Bu Sutia Suwardiani. Saat ini memang hanya voice ya? Iya Bu, share screen-nya tadi udah, karena menurut saya tadi kan hanya memaparkan beberapa poin-poin penting aja ya, menjadi teknik menjadi presenter, host dan moderator. Nanti materinya saya share di grup instruktur dan nanti bisa dipelajari atau bisa menjadi bahan untuk bisa di-share kepada teman-teman siswa-siswi yang lain. Gitu. Jadi karena memang kan saya juga awalnya bingung ya bikin PPT-nya kayak apa gitu untuk host, presenter dan moderator, karena itu lebih ke praktik gitu. Dan saya rasa Bapak dan Ibu lebih berpengalaman berkaitan dengan berbicara di depan umum, memaparkan materi tentang hal yang Bapak Ibu kuasai ya. Misalkan Bapak Ibu guru bahasa Inggris pasti kan lebih paham gitu ya cara memaparkan bahasa Inggris yang baik dengan yang benar kepada siswa-siswinya gitu. Jadi teknik menjadi presenter, host dan moderator menurut saya lebih menitik beratkan kepada praktik. Nanti materi, tapi tetap materinya nanti akan saya share di grup instruktur. Jadi nanti mohon diperhatikan. Seperti itu Pak Sena. Ya, baik, terima kasih Pak Raka. Ya, sama-sama. Barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang terlewat Bapak Ibu, karena ini terlalu cukup banyak juga yang chat masuk ke kita. Jadi mohon maaf sekali apabila ada yang terlewat atau tidak terbacakan. Untuk raise hand juga silakan Bapak Ibu, barangkali ingin menanyakan langsung tanpa mengetik, itu diperbolehkan. Pilihan raise hand-nya ada di menu Bapak Ibu, tinggal diklik, nanti ada pilihan raise hand. Pak Sena, sama dengan aplikasi lain. Pak Sena, ini ada pertanyaan private sepertinya ke kita, kepada host juga dan moderator. Boleh. Host dan presenter, mohon maaf. Dari Bu Harini Sugirezki. Untuk tugas video, peserta dalam Vicon kitanya harus siswa, apa boleh sesama guru? Itu nanti mekanisme tugasnya akan dijelaskan di akhir ya. Kemarin kita sudah jelaskan sama Pak Gatot juga mengenai apa yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru dalam kantung tugas, dan apa yang harus dilakukan oleh siswa dan siswi nanti dalam kantung tugas. Karena mekanismenya berbeda, untuk guru berbeda, untuk siswa-siswi berbeda.
gitu. Namun batas waktu pengumpulannya juga berbeda. Untuk guru kan diharapkan dalam minggu ini bisa selesai. Namun untuk siswa dan siswi waktunya lebih panjang ya, karena pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 16 April 2021. Kalau tidak salah batas waktu pengumpulannya sampai akhir April ya Pak Sena ya, untuk siswa-siswi. Ya betul. Ya betul. Jadi Jadi maaf Pak Raka, tadi pertanyaannya seperti apa ya? Soalnya saya tidak bisa lihat ini. ya Pak, ini jadi untuk tugas video peserta dalam Vicon itu kitanya harus siswa apa boleh sesama guru? Untuk yang tugas guru ya? Ya, Itu balik lagi bisa dikolaborasikan ya Pak Raka. ya betul-betul. Bisa Jadi apakah yang penting unsur yang kita minta itu terpenuhi. Misalnya Bapak Ibu diminta moderator atau host, nah selagi dalam acara itu atau meeting yang Bapak Ibu adakan itu menjadi host atau moderator, itu sudah memenuhi unsur tugasnya. Jadi itu dipersilakan lagi kepada Bapak Ibu untuk mengkreasikan kegiatan rekamannya atau videonya nanti. ya. Ini juga Pak ada pertanyaan, link pendaftaran untuk siswa gimana Pak? Kita udah share ya flyer revisinya di grup instruktur, bisa dicek nanti oleh Ibu ya. Per daerah. Halo Pak Sena. Untuk link pendaftarannya sama dengan yang didaftarkan oleh guru ya, Pak Raka? Ya, info Link jelasnya sudah pendaftarannya. info jelasnya sudah di-share sama Pak Tato waktu itu. Apa Mas saya waktu itu ya di hari Senin, saya lupa. Nanti saya cek lagi. Yang pasti ada di grup instruktur VCT Batch 9. Itu ada link pendaftaran kalau tidak salah untuk guru dan untuk siswa. Atau satu link ya, saya juga lupa, nanti dicek nanti atau nanti saya share ulang di grup. Nanti bisa dicek oleh Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Ya Pak. Ada lagi pertanyaan lainnya, Bapak Ibu? Kembali lagi ingin mengingatkan terkait presensi di ujung acara hari ini ya, Bapak Ibu, bukan sesi pagi ini. Jadi nanti sekitar pukul 15 atau pukul 14 lah. Ini cepat kita baru share presensinya ya, Bapak Ibu. Ya. Kita masih ada waktu juga Pak Sena sampai jam 11 ya, kurang lebih 15 menitan lagi. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Baik terkait teknis presenter dan moderator ataupun nanti kantong tugas. Tapi nanti kantong tugas biasanya di akhir sih ya Pak Sena ya. Ya, betul. Dan balik lagi koordinator Bapak Ibu kan sudah dibagi, udah masuk ke grup instruktur per wilayah. Jadi nanti bisa ditanyakan langsung ke koordinator per wilayahnya masing-masing. Di sana ada Pak Fahrial untuk Kaltara ya, terus ada Pak Kusen untuk Jawa Timur ya, Pak Sena ya. Ya, betul. Terus ada Pak Mugi, Pak Mugi Bu Muginah, mohon maaf, untuk Jawa Tengah dan provinsi lain kalau tidak salah. Lalu juga ada Bu Yulfi untuk provinsi Jawa Barat. Jadi nanti bisa ditanyakan langsung atau nanti bisa chat langsung pada beliau apabila belum masuk ke grupnya ya, gitu. Ya. Ini ada lagi pertanyaan Pak Raka. Ya, dari Bu Dede mengenai tugas pembuatan video kalau pesertanya tidak ikut serta bagaimana? Jadi hanya penyampaian moderatornya saja. Ini saya kurang paham ya dari pertanyaannya, mohon maaf Ibu. Maksudnya hanya moderatornya saja. Jadi maksudnya apakah tidak ada peserta lain ya? Iya, mungkin gitu ya. Bagaimana ya? Apa bisa menyampaikan langsung Bu Dede? Pak Tato bisa di-unmute? Iya Pak. Iya betul. Untuk jelas saja pertanyaannya karena ini saya kurang jelas di chat. Bisa tolong di-unmute Pak Tato? Bu Dede? Ya silakan Ibu Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan tugasnya membuat video ya Pak ya. Ya. Nah, kalau menjadi moderator atau misalnya pembawa acara itu kan sudah jelas kegiatannya apa. Kemudian pesertanya juga siapa. Nah ini kalau dalam bentuk video, misalnya kita kesulitan untuk mencari pesertanya misalnya. Atau kita mengambil dari kelompok yang
ada di kelompok wilayah siswa, sementara kami itu wilayahnya sudah atau mengambil dari siswa. Hanya dengan kondisi yang seperti ini, tentunya untuk ikut serta dalam video itu kan sulit, walaupun menggunakan Zoom atau Vicom ya, karena tidak semuanya bersedia. Tapi bagaimana memastikan teknisnya bagaimana? Oke. Ya. Para dijawab. Ya, jadi maksudnya mungkin dalam satu video itu atau dalam video itu harus ada ini ya, maksudnya ada pesertanya gitu ya Bu ya, maksudnya gitu ya Bu ya? Audiensnya ada. Oh ya, audiensnya ada ya. Kita sharing pengalaman, saya juga sama Pak Sena kemarin ketika meeting conference ya, ketika kita meeting conference kita melakukan tugas, saya bertiga kebetulan sama Pak Tato juga waktu itu di VCT Batch 8. Waktu itu sih saya undang teman-teman saya di luar peserta VCT gitu, supaya ramai aja. Pertama itu supaya ramai aja. Tapi waktu pengumpulan tugas di VCT Batch 8 kemarin juga ada juga teman kita yang tidak ada audiensnya sama sekali ya, Pak Sena ya. Tidak ada audiensnya sama sekali, tidak hanya kita aja bertiga gitu diskusi gitu. Tapi alhamdulillah dia lulus. Namun alangkah baiknya sih untuk suatu video atau dalam satu pemaparan gitu, nanti entah siswa-siswinya gitu yang jadi presenter itu diharapkan sih ada pembicara, ada pesertanya ya Ibu ya, ada pesertanya agar suasananya hidup pertama, kedua ada yang nanya. Dan biasanya waktu itu kita ketika VCT Batch 8 itu didampingi juga oleh instruktur, yang mana instrukturnya itu sendiri instruktur ini kan balik lagi VCT Batch 8 dan Batch 9 itu beda. Waktu itu kita didampingi oleh instruktur, di mana instruktur itu sendiri yang biasanya hadir di dalam room yang kita buat gitu. Nah, pesertanya itu ya instrukturnya tersebut, lalu juga kalau saya waktu itu ngundang teman-teman saya yang lain gitu untuk setidaknya ikut meramaikan, ikut bertanya juga. Jadi roomnya tuh nggak sepi-sepi banget gitu. Tapi hal itu ternyata bukan jadi patokan waktu VCT Batch 8 ya, dan saya rasa sekarang juga seperti itu. Karena balik lagi diseminasi ada diseminasi tugas itu waktu itu sih, mohon maaf, waktu itu sih nggak harus, tapi sekarang itu kan ada diseminasi kalau nggak salah ya Pak Sena ya, jadi guru itu harus memaparkan materi kepada siswa-siswinya ya, kepada siswa-siswinya ya, jadi ya diharapkan siswa-siswinya juga ikut serta nanti ketika Ibu memaparkan ya, nanti ya tugas guru juga nanti sebagai presenter juga ya Pak Sena ya. Ya, jadi nanti diharapkan ya siswa-siswinya ikut gitu sebagai peserta. Mungkin Pak Sena bisa menambahkan? Jadi gini ya, Bu Dede, kebetulan memang dalam tugas ini kita disesuaikan saja dengan apa yang bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu. Pengalaman kami juga waktu itu begini Bu, caranya tipsnya ini yang pernah kita alami. Jadi kebetulan kami juga waktu itu ditugaskan menjadi moderator atau host, namun kebetulan di sisi lain juga memiliki kegiatan lainnya Bapak Ibu seperti webinar, pelatihan lain. Nah, di kesempatan itulah kita manfaatkan juga gitu, dijadikan tugas VCT kita. Jadi ketika ada kegiatan lain, kebetulan di kegiatan lain itu saya menjadi moderator atau host, nah di situ saya record dan saya anggap itu tugas VCT saya gitu. Jadi langsung praktekkan di kegiatan lain kita. Contoh misalnya Ibu, misalnya kan sebagai host atau moderator, barangkali di kelas Ibunya di satu mata pelajaran ada kegiatan presentasi siswa. Nah, barangkali di situ Ibu bisa memanfaatkan kegiatan tersebut menjadi tugas VCT Ibu. Nah, seperti itu mungkin lebih. Ya, betul. Jadi bisa dianjurin Bu. Gitu. Untuk mengisinya. Audiensnya tidak dibatasi kan Pak ya, misalnya hanya 3 orang atau 5 orang. Tidak apa-apa Ibu, yang penting ada audiensinya atau Bapak Ibu juga sudah memenuhi peran sebagai host atau moderatornya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Waktu VCT Batch 8 kemarin tuh minimal 3 sampai 5 orang.
gitu. Tapi waktu kita diseminasi, saya Pasena sama Pak Tato itu diseminasinya ke 40 sampai 50 orang. gitu. Jadi ya jadi nggak ada kegiatan. ya karena waktu itu kita memang ada kegiatan lain dan berkaitan dengan skill set VCT. Jadi memang sebenarnya tidak dibatasin harus berapanya sih. Setahu saya VCT kemarin minimal 3 sampai 5 orang gitu. Dan begitu juga ketika pemaparan materi tugas. Kalau waktu kita tugas itu nggak ada ini apa ya, nggak Pasena ya, nggak ada harus berapa orangnya ya. Betul. Ya, tapi waktu itu ya saya akalin, saya undang teman-teman saya untuk masuk ke room agar ada yang bertanya, agar suasananya lebih hidup gitu. Jadi kan untuk melatih kita juga ya Ibu untuk berbicara langsung di depan orang seperti apa dan bagaimana, karena ya hal itu penting sih untuk apabila kita menjadi host, presenter atau moderator gitu. Balik lagi karena durasinya 30 menit ya Ibu, jadi ya itulah di dalam 30 menit itu kita berkreasikan lagi gitu. Ya, betul. Karena kalau tidak ada audiens juga khawatir tidak ada itu ya, para kak sesi tanya jawab. Ya, betul. Jadi akan lebih singkat kayak sepertinya. Saya mau bertanya lagi Pak, itu yang durasi 30 menit itu dari awal sampai akhir atau hanya pemaparan dari narasumbernya saja? Disesuaikan dengan perannya saja Ibu. Ya. Misalnya moderator kan berarti hanya pembukaan gitu kan, atau ketika ada sesi tanya jawab di situ lagi moderator berperan lagi. Oh iya. Jadi selama 30 menit itu sudah termasuk narasumber yang berbicara juga gitu atau presentasi. Jawab pertanyaan dari audiens juga ya, sampai penutup berarti. Iya. Tapi Ibu, betul. Mohon diingat itu minimal ya Bu. Oh minimal. Iya minimal. Minimal. Iya minimal 30 menit. Iya baik Pak. Minimal 30 menit. Jadi kalau lebih dari 30 menit juga ya nggak apa-apa gitu Bu. Jadi ya kan karena menggunakan perantara media Zoom, Webex dan Google Meet yang tidak berbayar, jadi disesuaikan saja waktunya gitu. Jadi biasanya hanya sampai 40 menit kalau Zoom tidak berbayar ya. Maksimalnya. Gimana Bu? Mohon maaf. Biasanya kalau Zoom tidak berbayar itu sampai 40 menit, Pak. Iya, sampai 40 menit. Kalau mau dimaksimalkan monggo Bu, cuman ya itu tadi tugas moderator dan host itu yang harus memantau waktunya itu tadi. Itu jangan sampai ketika asik berbicara tiba-tiba mati gitu kan sayang. Iya, baik Pak, ya. Paham. Iya, itu Bu. Iya, terima kasih Pak. Ya. Pak Sena, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Gianti ini. Kegiatannya bebas apa aja ya, boleh pembelajaran biasa juga boleh ya. Tapi ya tetap harus dilihat, boleh, tapi harus dilihat nanti rules-nya gitu. Maksudnya nanti tugas dari ibu guru, ibu dan bapak harus memaparkannya, temanya bebas sih memang gitu. Tapi kalau tidak salah harus dalam bahasa Inggris ya, Pak Sena ya. Itu nanti lebih jelasnya nanti. Tadi juga ada yang bertanya nanti teknis penugasannya gimana. Nanti pasti akan di-share oleh kita. Kalau nggak saya sama Pak Sena gitu, nanti akan segera di-share. Baik. Nah ini ada pertanyaan lagi para kak. Ini mohon maaf ya, saya nggak tahu nih apa bapak atau ibu nih. Jamila mengenai instruktur, apakah semua guru harus mendaftar? Apa saja tugas instruktur? Ini jadi instrukturnya ini ada dua ya, bapak ibu. Untuk instruktur yang saat ini, untuk para guru-guru itu ada linknya, kita jauh-jauh hari sih, cuma kebetulan itu sepertinya udah ditutup ya para kak untuk instruktur ya. Ya, sampai tanggal 6 kemarin. Ya, untuk instruktur nanti menjadi siswa atau instruktur siswa-siswa bapak ibu yang ini menjadi peserta, itu sudah cukup mendaftar di yang web Molek itu ya, karena nanti bapak ibu kan akan diisi lagi apakah lulus atau tidaknya di batch 9 ini. Apabila lulus, maka diharapkan bapak ibu yang lulus saat ini menjadi instruktur di siswa-siswi lokal bapak ibu. Jadi untuk mendaftar, kebetulan untuk link instruktur yang instruktur untuk guru saat ini itu sudah ditutup kebetulan kemarin akhir. Nah, untuk instruktur yang menjadi siswa, kalau bapak ibu sudah mengikuti pelatihan saat ini dan sudah mendaftar atau registrasi di website yang Cimolek itu sudah cukup bapak ibu. Berarti nanti bapak ibu tinggal menjadi instruktur
siswa-siswi lengkap Bapak Ibunya. Untuk tugas instruktur itu hanya memantau, kemudian mengarahkan, membimbing siswa-siswi nanti Bapak Ibu untuk mengikuti VCT, kemudian untuk mengumpulkan tugas-tugas Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu yang lulus di VCT batch 9 ini menjadi instruktur siswi Bapak Ibu semua. Kemudian diharapkan Bapak Ibu memantau atau membimbing, mengawasi siswa-siswi untuk mengikuti proses VCT batch 9-nya. Seperti itu ya, Pak Raka? Ya, betul. Untuk tugas instruktur. Ya, betul. Sudah cukup jelas tadi dari Pak Sena ya. Ini juga Pak, ada lagi yang bertanya nih Pak. Dari Bapak sepertinya ini Bapak Rafino Pahlevi ya, boleh pakai Google Meet kan? Prinsipnya, tadi saya tegaskan lagi, sekali lagi, boleh mau pakai apa aja medianya, mau Google Meet, mau Zoom, atau Webex, terserah senyamannya Bapak Ibu atau biasanya menggunakan apa. Gitu. Kita tidak matok harus pakai Zoom, enggak, bebas, terserah senyamannya aja. Yang paling penting adalah hasil meetingnya tersebut di-record. Tuh. Ya, baik. Ini ada lagi Pak Raka dari Bu Tri Retno. Apakah kalau sudah lulus VCT batch 3 apa harus kumpulkan tugas lagi? Jadi begini ya, intinya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu saat ini menjadi peserta, sudah terdaftar di website Simulate, diharapkan tugas di batch 9 ini tetap ikuti atau mengumpulkan. Namun apabila emang belum terdaftar sebagai peserta untuk saat ini, mungkin ya tidak perlu mengumpulkan, karena kan kami juga nanti mendatanya tidak terdaftar gitu Bapak Ibu. Ketika emang Bapak Ibu sudah terdaftar di VCT batch 9 ini, diharapkan tugas tetap dikumpulkan ya Bapak Ibu. Ya. Karena pasti kami sesuaikan dengan data yang terdaftar. Peserta khususnya. Ya, betul. Betul. Jadi kalau memang sudah terdaftar, ya pengalaman sih memang VCT itu tugasnya kalau menurut kita ya gampang-gampang susah. Yang susah itu adalah membagi waktunya, karena pasti kan Bapak Ibu di luar mengikuti kegiatan ini pasti ada kesibukan lain, khususnya di sekolah gitu. Namun ya memang harus pintar-pintar membagi waktu sih untuk mengerjakan tugas-tugas yang kita sediakan. Namun ya diharapkan ketika sudah terdaftar menjadi peserta, sudah mengikuti 2 hari ini ya, hari kemarin sama hari pembukaan, terus hari pertama kemarin dan hari ini yang ada nanti satu sesi lagi, ya diharapkan mengikuti tugasnya dengan baik gitu. Pak Sena, ini ada lagi yang bertanya dari Pak Agus Serianto nih. Pak, kalau misalkan kita sudah jadi peserta terus lulus, kemudian ada tugas jadi instruktur, apakah kita akan mendapat 2 sertifikat? Dan bagaimana tugas kita selanjutnya jika sudah ikut di batch 9? Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan lagi ke Pak Gatot ya. Pak Sena ya, saya mungkin nanti bisa dibantu jawab. Sertifikatnya iya. Yang jelas. Ya, kemarin informasi yang saya dapat untuk Bapak Ibu yang nanti menjadi instruktur itu akan menjadi sertifikat, akan mendapatkan sertifikat Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti ketika lulus ya dapat. Ya, betul. Kemudian untuk yang lulus juga dalam pesertanya akan mendapatkan sertifikat. Itu informasi yang kami dapat terkait sertifikat ya Bapak Ibu. Ya. Kalau balik lagi saya mau menambahkan tadi dari Pak Sena, apabila mengacu ke pembicaraan dengan Pak Gatot di hari Senin lalu, itu diharapkan sih ketika tugas-tugas sudah masuk semua nih, Bapak Ibu, ketika ditutup kita punya waktu buat ngolah data, lalu nanti kita sertifikatnya as soon as possible nanti akan segera di-share gitu kepada para peserta atau para instruktur yang lulus, dan di mana nanti instruktur yang lulus ini nantinya akan membimbing siswa-siswi dari masing-masing sekolah untuk diberikan lagi pengarahan mengenai skill set VCT ini. Karena apabila sesuai rencana nanti di minggu depan itu nanti kita, tapi ini masih perlu didiskusikan juga ya Pak Sena ya. Kemarin saya berbicara dengan Pak Gatot, kalau tidak salah nanti di minggu depan itu kita akan pilih Bapak dan Ibu guru yang nanti akan memberikan pemaparan materi seperti yang saya lakukan sekarang, tapi medianya berbeda, medianya kepada siswa-siswi para peserta VCT batch 9 gitu.
Namun itu masih didiskusikan. Jadi nanti siap-siap aja Bapak Ibu gitu. Namun jadi hal ini juga jadi acuan untuk Bapak Ibu agar semangat gitu dalam mengerjakan tugasnya. Lalu juga nanti apabila tugasnya masuk semua, nanti kita akan insya Allah kalau sesuai rencana, nanti kita akan pilih beberapa perwakilan dari Bapak dan Ibu guru nanti untuk dapat memberikan pemaparan di minggu depan ke siswa-siswi sebelum siswa-siswi tersebut nanti akan mengerjakan tugasnya gitu. Ini gitu Pak Sena. Ya baik, terima kasih penjelasannya. Ya. Ini waktunya kebetulan sudah habis ya, Pak. Iya, Pak Sena. Jadi seperti kita tutup saja. Mohon maaf Bapak Ibu apabila ada pertanyaannya tidak sempat kami bacakan, ada yang terlewat. Karena ini cukup lumayan banyak pesertanya yang masuk ke chat ke kami. Ya. Karena ada yang masuk ke chat pribadi, ada yang panelis, ada yang everyone. Jadi kita agak keteteran juga membacanya ini karena tampilannya harus kita lihat-lihat dulu ya para. Iya. Baik, mungkin kita tutup saja untuk sesi pagi ini. Diharapkan nanti untuk kedua pada pukul 13.00 sampai pukul 15.00 diharapkan Bapak Ibu dapat mengikuti lagi kegiatan ini. Sekali lagi kami ingatkan kembali untuk presensi ujung acara hari ini yaitu antara pukul 14 sampai 15 baru kami share presensinya Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu tetap mengikuti sampai di akhir acara hari ini. Jangan live dulu. Ini juga ada jadi ada waktu istirahat dari pukul 11 sampai pukul 13 kita lanjut. Diharapkan Bapak Ibu untuk live dari room ini. Jadi nanti juga diharapkan pada pukul 13 tidak perlu gitu. Baik, mungkin itu. Terima kasih Pak Raka atas paparannya, penyampaiannya. Terima kasih Pak Sena. Bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga tetap semangat. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih. Kita sama-sama menuntut ilmu. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di chat di grupnya, tanya ke koordinator wilayah masing-masing, atau bisa nanti tanya ke saya atau Pak Sena. Gitu. Mungkin Pak Tato, dipersilakan. Baik, Pak Sena, Pak Raka, terima kasih atas pemaparannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dan demikian secara teknik menjadi presenter host dan moderator kita tutup. Kemudian nanti akan dilanjut lagi pukul 13 sampai dengan pukul 15 pemaparan oleh Ibu Yohana Opataya tentang record dan upload video ke YouTube. Nanti jam 1 siang ya Bapak Ibu. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tato, Pak Sena. Ya, sama-sama.